Oke, yuk, lanjut, lanjut. Udah semua zaman? Oke, kita mulai ya. Ayo on cam lah guys, gak boleh cuma lihat orang-orang ini aja. Kita di komsel guys, tolong guys. Ya, ngobrol-ngobrol gitu loh, jangan silent treatment guys. Oke, saya ngerasa Bu Erik yuk menengai. Oke, so kita mulai ya. Jadi hari ini karena bersifat pengajaran, jadi aku berharap kalian catat. Nanti suatu saat aku bakal coba send ke beberapa orang ya. Jadi kita itu sudah ada buku panduannya. Sebenarnya udah jadi semuanya. Kita tuh saya mana ya? Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu tuh kita sudah ada, aduh kak kita ya, saya tak share screen habis ini. Jadi sebenarnya kita itu sudah ada buku panduannya. Jadi kalau kita ngomong default 4, baca lain nih, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini itu tuh sudah ada banyak bukunya. Ini ada panduannya semua. Ini masih belum selesai nih, Islam. Gitu ya. Jadi kayak tipe-tipe masih ada ya kayak gitu. Nah jadi ini sudah bukunya semua nih. Semua kan ada kebatasan air seperti apa, terus nanti ada baptisan Roh Kudus seperti apa kayak gitu. Jadi kita sudah ini jelas semua dimanfaat bahasa Arabnya banyak begini kan. Kita lihat jadi kayak itu sudah bukunya semua. Jadi so kita semakin terstruktur, semoga ke depan kita bisa lebih lagi menjangkau. Jadi kayak Roh Kudus seperti apa, karunia ada penjelasannya semua. Ini belum salah saya fix 100% sih. Ada banyak ayat yang belum tak masukin. Jadi ini kalau sudah kayak visi misi kita bakal ada nih gitu. Jadi kita bakal bagiin beberapa nanti ke depan. Ini bukan aku yang sharing gitu ya. Karena aku udah merasa seperti Pastor Jevi Rahmat bilang kayak kita tuh harus estafet gitu kan. Nah harus regenerasi. Nggak boleh merasa memiliki kayak gitu. Tapi tetap kalau sate aku belum bisa melepas ya karena belum semua cocok kayak gitu. Tapi kalau pengajaran I think semua bisa lah. Itu ada buku panduannya ya. So itu ya, itu prolognya. Jadi good news kita sudah punya buku panduan. Kalau kemarin kan based on persiapan sharing. Kalau ini buku panduannya ya. Jadi ya bisa on cam please. Jangan aku berik toh. Aku lihat baju biru ini terus nanti. Ya jadi good. Jadi ayo on cam, Sean, titik siapa ini titik buat titik siapa ini. Terus Grace, terus Joce, ayo Joce, Devi, Helen, kita belajar. Mohon dicatat ya guys, belajar untuk mencatat itu jadi hal baik buat kalian. Ini akan berhubungan dengan ini ya guys, mempertanggungjawabkan iman kalian ya guys. Sekali lagi, jadi please be serious. Woo! Keren ya, keren ya, keren ya. Katakan amin, amin, haleluya. Oke, so kita doa ya. Tuhan, thank you buat hari ini. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bertahtalah tempat ini. Roh Kudus urapi setiap kami, anak meminta pengurapan-Mu Tuhan. Kami juga minta semuanya urapi kami supaya kami ngerti apa jadi isi hatimu. Roh Kudus berbicaralah melalui mulut anakmu ini Tuhan. Bila namamu dijunjung tinggi, kalian bertahta di tempat ini dan di kamar-kamar mereka. Thank you Jesus, bila semuanya untuk kemuliaan namamu. Hari ini kami belajar tentang keselamatan, bila kami benar-benar paham. Thank you Jesus, dalam namamu kami berdoa dan syukur sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Oke, jadi pertanyaan yang selalu aku tanyakan di Foundation of Faith, Bang. Kayak gitu ya, di bagian ini. Kalau hari ini, kalian ngerasa selamat nggak? Ada nggak sebagian orang yang nggak ngerasa bahwa dirinya nggak selamat gitu? Jangan anggap dulu, Rik. Belum mulai, Rik. Belum mulai. Pas anggap baru aku ngomong, kamu ini kena sindrom Denny itu ya, Bang? Kayak gitu. Kayak gitu. Ayo, siapa yang nggak yakin selamat nih? Atau enggak yang ragu lu? Gak apa-apa ya, guys. Ini bukan 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 apa ya penghakiman kok. Ada yang ragu enggak dengan keselamatan atau tidak balik? Kalian yakin nggak masuk surga? Coba dicet dong. Kalian ini komsel atau
Denger YouTube sih. Ya, bercanda guys, bercanda. Gitu. Yakin. Terus jangan Feli udah baca pedomannya. Yakin. Ayo lagi. Lagi. Awas ngomong yakin tak tanyai, awas kon. Kayak gitu. Ya, saya yakin belum? Kayak Sean, kayak Felix, Grace, ayo. Ini kali ini kemana sih? Bercanda guys. Yuk, apa lagi? Ayo, yang lain. Yakin nggak? Felix, imannya Erik double. Dikasih 2 soalnya. Gitu ya. Yakin. Ayo, Helen. Yakin. Wah, tak tanya-tanya kon. Tuh yakin tak kon. Oke. Ayo satu lagi. Yakin nggak? Jessica atau Felix atau Titik nih, siapa boyku Helen? Ayo satu lagi. Yakin. Nah, sekarang yang ngomong yakin nih. Kayak gitu. Oh iya, oke. Sekarang coba ke Erik. Kenapa bisa yakin selamat? Kalian kan yang nentuin kematian dan surga dan neraka kan Tuhan, dan itu di pengadilan tahta putih. Oke, gitu. Kenapa bisa yakin selamat? Ayo, jawab. Boleh chat, boleh ngomong lah. Ngomong aja lah, kamu dua mulut kok. Ya, Anda ya. Ya, soalnya udah nerima baptisan air sebagai pembukanya, ya gerbang pertamanya lah. Terus nerima baptisan roh, terus apa ya ini apa sih, kok aku lupa namanya, lupa. Oke, baptisan roh, baptisan api, ya itu Oke. Terus kalau belum sampai dibaptis tapi terus mati ya Pak? haleluya. Nah, ini kenapa Foundation of Faith. Oke, thank you. Bagus ya. Gak apa-apa ya, itu bagus ya, nggak ada salahkan. Tapi ini loh, kenapa kita itu jangan jadi Kristen latah gitu Mas Jati. Kayak gitu. Jadi kayak jangan kita cuman kutip gini. Tanda misalnya Yohanes 3:16 misalnya. Wah, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga yang percaya tidak akan binasa. Tapi aku bilang gini, ada ya Tuhan berkata kayak gini. Iman tanpa perbuatan itu mati. Berarti imanmu nggak guna kan kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada perbuatannya, berarti keselamatan dihubungkan dengan perbuatan. Ada lagi kayak gitu. Ada lagi orang yang ngomong, aku nggak cukup layak kayak gitu, karena aku masih sering berdosa. Itu konsep keselamatan yang lain lagi kayak gitu. Ada yang kayak Erik persis, ada juga ada kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini kan simpang siur tentang keselamatan. Padahal keselamatan itu bukan beda. Kalau misalnya dalam satu aliran yang sama itu nggak mungkin beda kayak gitu. Kecuali nanti kita kan jelaskan, ada yang namanya Calvinisme, ada yang nanti tentang bagaimana Pentakosta itu seperti apa doktrin keselamatannya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau lanjut lagi dengan yang yakin tadi. Coba Jessica, nah, anak 23 berikutnya ini. Kenapa saya yakin itu? Apa sih yang membuat kamu yakin bahwa kamu selamat masuk surga? Lepas dari neraka. Kenapa? Jadi memang sambil aku ngomong ya, sambil diketik. Jadi aku ngomong kayak, ya memang perlu nggak kita ngerti ini? Harus sampai titik mula kenapa kita diselamatin harus tahu. Itu dulu. Nah kalian nggak tahu jangan ngomong selamat ya. Kayak gitu ibaratnya. Maksudnya ini ngomong tentang Kristen yang sudah lewat dari masa kanak-kanak ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Maksudnya ketika kita sudah mulai bertumbuh jangan berhenti deh. Pokoknya aku udah bertumbuh nih. Tapi jangan bertumbuh dengan sifat-sifat yang berubah. Tapi doktrin dasar ini hal yang penting loh. Tuhan berkata bahwa nanti orang akan mempertanggungjawabkan imanmu kayak gitu. Ayo Jessica, kenapa yakin berselamat gitu? Dan sampai ayat-ayatnya harus tahu kayak gitu. Setidaknya sedikit kayak gitu. Itu dari pedoman dasar kayak gitu. Soalnya nggak boleh kita ngomong rasanya kayak gitu. Menurutku, kalau tentang doktrin keselamatan nggak boleh gitu kayak gitu. Makanya hari ini kita banyak buka ayat
kayak gitu, karena nggak boleh menurut kode ini juga kayak gitu. Ayo Jessica, secara cepat, ayo dalam 3, 2, waktuku habis ini, ayo. Panjang nih. Fun fact-nya aku nulis ini panjang seharian, guys. Kayak gitu, ke bagian ini. Karena ngertinya susah. Kayak gitu. Sampai aku punya beberapa referensi, tak bacai terus sampai. Kayak gitu, tak ulang-ulang sampai 5 kali, be. Maksud lu apa? Maksudnya begini apa? Tak gitu, teman. Ayo Jessica. Oh, Kuda sama Erik, soalnya ada 15 Kuda sama. Oke. Bagus. Ini jawaban yang sangat menarik di setiap sesi FOV1 itu masih ada jawaban yang menarik. Ada kapan hari yang masih ragu katanya gitu. Karena perbuatannya jelek. Nah, sekarang kita belajar bahwa keselamatan itu enggak akan, kenapa harus ada karya keselamatan kayak gitu. Sesimpel as that. Kenapa harus ada kayak gitu. Siapa yang ngecam? Pinter Sean. Nah, OTW. Nah, gitu. Nah, mau aku nanya Sean tapi ya wis lah kayak gitu kan. Hari gitu. Oh, kita tanya dulu, wis. Aku sambil mikir. Yakin selamat enggak kamu, Sean? Yakin. Kenapa? Dalilnya di mana dalilnya? Dalil jadi. Tahu ya dalilnya. Maksudnya dasarnya apa ayat atau dasarnya apa? Kenapa kamu sih yakin itu? Dasarnya karena satu, aku percaya dan menerima Tuhan. Ya. Itu kan pasti. Yang Terus itu. apalagi? Terus habis itu yang kedua, ya walaupun mungkin secara Christianity value gak perfect, tapi setidaknya gak hidup dalam dosa gitu. Mesti gak tetap gak kecanduan atau apa gitu. Kayak ada perbedaan menurut aku ya, ada perbedaan antara jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa. Ya itu. Jadi ya setidaknya sih bukan berarti aku bebas, aku gak dosa, cuman nih setidaknya kalau ngakuin pun pasti ada yang ngingetin. Jadi setidaknya berarti kan Tuhan masih peduli sama aku karena dia ngasih reminder gitu. Oke. Ya, banyak jawaban yang bagus ya. Karena aku nanya orang-orang yang sudah lama ya saya ngerti lah karena Foundation of Faith ya. Jadi kayak justru ini bagus ya, kesempatannya bagus karena kalau kita lihat kondisinya gini. Kenapa keselamatan itu harus ada kayak gitu loh maksudnya. Kenapa harus sampai di titik itu? Seringkali orang cuma ngomong tanpa penyebabnya. Ya, karena Yesus harus mati kayak saleh bla bla bla. Karena Yesus begini. Tapi dia lupa kenapa harus sampai ada. Cuman gara-gara apakah Adam dan Hawa toh? Kayak gitu. Dan kenapa nggak pakai cara yang lain aja untuk menebus gitu kan? Orang yang pengen mempertanyakan ke apologet kan kayak gitu kan? Kenapa Yesus nggak maaf, Allah Bapa nggak maafin aja dari surga kayak gitu? Nah kita bahas sedikit, tapi nanti bakal tambahin. Aku nggak tahu di mana di kuartal ini atau di sesi berikutnya ya, tentang pertobatan. Tapi hari ini kita ngomong bagaimana bahwa kita harus tahu bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu kalau kalian tahu menggunakan tubuh kemuliaan kayak gitu. Makanya ketika ada orang. Nah, tubuh kemuliaan ini makanya dia nggak kelihatan telanjang kayak gitu ya. Jadi maybe nanti di sana kalian mudah, nggak ya bercanda ya, kayak gitu bercanda. Nah, tapi maksudnya hari ini bagaimana itu tutup dengan kemuliaan, kayak gitu dan Tuhan akan menjadi mataharinya. Nah, nanti Foundation of itu kita belajar. Kenapa Tuhan bersinar menjadi matahari dan teguh busa? Kita belajar di situ nanti ya, bukan di sesi ini. Kayak gitu. Pengadilan tata putih, pengadilan besar, gitu. Nah, nanti janji tahun, nah, Foundation of itu ya. Tapi hari ini kita ngomong, ya, pada awalnya bahwa mereka ini penuh dengan kekudusan Allah. Kayak gitu. Jadi ketika Taman Eden ini harus kudus. Kayak gitu. Nah, tapi ketika pada saat kita sering ngomongin iblis, padahal bukan yang membuat jatuhnya, mungkin iblis gitu. Yang membuat dia itu jatuh itu iblis, tapi yang membuat itu salah menjadi dosa, menurutku cuma satu. Karena Adam dan Hawa itu melenceng dari kehendak Tuhan. Nah, ini sebenarnya. Makanya kenapa kalau kita lihat, sebenarnya yang jadi marahnya Tuhan itu sebenarnya ketika mereka melencengnya, bukan tentang cuma sekedar dosa kayak gitu. Karena kita harus ngerti arti kata dosa itu hamartia, yang artinya meleset dari tujuan Tuhan, yang membungkung, mengunggungi Tuhan. Kayak baca di Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya yang beda arah dengan Tuhan, kayak gitu. Yang
berkebalikan arah dengan Tuhan. Nah, sama dengan Adam dan Hawa ini jatuh bukan cuma karena iblis ini sebenarnya cuma satu dari banyak penyebab mereka jatuh. Tapi kalau hari ini, belakang udah siapa tadi? Oke, ada orang lewat di belakang Asian. Oke, jadi kayak harus disapa. Kalau kamu ngomong nggak ada orang, awas kamu, John. Awas kamu. Kayak gitu. Nah, jadi kayak intinya kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita penuh dengan kemuliaan Allah. Kekudusan Tuhan itu sampai di glorification. Nah, jadi ada 3 pengkudusan, 3 strata pengkudusan. Justification, sanctification, glorification. Nah, hari ini kita belajar justification. Kekudusan positional kayak gitu, atau kekudusan status kayak gitu. Nah, pada awalnya kita itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi Adam itu hal yang sempurna. Sebenarnya Adam itu ciptaan yang sempurna banget kayak gitu. Nah, terus bagaimana setelah mereka jatuh karena keinginan mereka sendiri, karena free will itu tadi. Nah, kita coba buka di Roma 3:23, dia itu ngomong gini, kita terpisah. Jadi ada kata terpisah dari Allah. Nah, ini yang membuat, karena apa? Karena mereka sudah nggak kudus. Jadi kekudusan inilah yang menyebabkan pertama kali ada inisiatif Allah untuk keselamatan. Jadi bukan karena cuma sekedar berdosa, tapi kalau kita baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kehilangan kemuliaan Allah ini yang Tuhan selamatin. Jadi sebenarnya kalau kita baca bahwa ini sebenarnya kalau kita itu terpisah dari Allah kayak gitu, dan kita kehilangan dari Allah kayak gitu, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga inilah yang menjadi faktor utama Tuhan mengembalikan ini kayak gitu. Tuhan pengen mengembalikan ini kayak gitu, karena kita terpisah. Karena dosa itu tadi, dosa ini membuat terpisah, karena Tuhan itu jijik dengan dosa. Karena kekudusan Tuhan itu tinggi. Salah satunya di mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan standar utama sebenarnya untuk di Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama sebagai tolak ukur pertama, kekudusan Tuhan yang pertama. Yang kedua, itu standar kamu tuh ngikuti apa yang Tuhan mau. Nah, itu masuk surga ke situ. Kayak gitu. Dan 3, itu bentuk dari Tuhan menunjukkan kekudusannya karena orang Israel sombong. Keempat, hukum Taurat itu memperlihatkan dosa, memperkenalkan dosa pertama kali. Jadi Adam dan Hawa itu nggak ngerti lah, itu salah. Kalian bisa lihat toh, maksudnya dia salahnya karena itu cuma melanggar, tapi dia nggak tahu konsekuensi ini, dia kehilangan semuanya. Makanya Tuhan ngomong apa? Mati. Kayak gitu. Dan kalau kita coba baca di Roma 5:12, wah, kita main cepat, banyak ayat di sini. Semakin gercep gitu, bahwa kita harus ngerti bahwa karena dosa satu orang toh itu memang menjalar. Kalian baca di Perjanjian Baru ada, karena Adam dan Hawa sehingga terus berdosa kayak gitu. Nah, ini sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang, yaitu Adam. Maksudnya jadi ngomong tentang Adam. Sebenarnya kata Adam di sana, Tuhan kan ngomong tuh beberapa kali Adam. Adam itu kok bahasa aslinya adalah manusia. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan ngomong Adam di Perjanjian Lama yang pertama ya, yang pas dari jatuh itu ngomong tentang manusia sebenarnya. Bukan spesifik di Adam yang manusia yang kaki gitu ya. Bukan, tapi dia ngomong ke manusia, "Hei manusia," gitu sebenarnya. Kayak gitu ya. Maksudnya oleh karena satu orang ini ngomong tentang sebuah kayak majas gitu loh. Cuman gara-gara misalnya gini, gara-gara Velito sekarang semua hancur. Nah, Mas ngerti nggak sih? Tapi maybe nggak cuma Velito, tapi penyebab utamanya Feli. Ngerti nggak sih guys pemikirannya? Nah, jadi cuman gara-gara satu orang, tapi Tuhan ngambil hal yang sama kayak gitu. Dengan satu orang juga ditiadakanlah dosa itu sendiri. Jadi kayak bukan cara ngomong, ditebuslah kita dari dosa. Jadi karena satu orang kita berdosa, karena satu orang juga kita ditebus. Gitu, menggantikan segalanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu mengambil kebalikan dari Adam. Gitu. Jadi kenapa harus mati, salah satunya ini. Bagaimana Tuhan juga memberikan karena satu orang semuanya selamat. Kalau dia nerima. Kayak gitu. Tapi karena jadi Don ngomong gini, karena satu orang kalian semua berdosa. Bahkan sampai kalau hari ini bayi lahir itu berdosa, tidak berdosa.
Gak bisa, itu keturunan. Karena ini, dan oleh dosa itu juga, maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kayak gitu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kayak gitu. Dan kita baca ini, sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Kayak gitu. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi Tuhan tidak pernah lihat dosa itu, maksudnya Tuhan tidak terlalu memperhitungkan dosa itu karena belum dikenalkan bahwa itu dosa. Makanya Tuhan kurunkan tadi hukum Taurat. Sampai sini paham ya? Ini kita pakai bahasa teologi sedikit ya. Jadi kita lebih berbeda cara penyampaiannya, kayak gitu. Tentunya kalian ya harus belajar lah tuh, coba mengerti. Makanya harus fokus ya, kayak gitu. Jadi sesimpel as that loh, sesimpel gara-gara kita cuman satu orang berdosa, semua orang berdosa gitu pikirnya. Makanya Tuhan juga Tuhan mengorbankan satu pribadi untuk semuanya. Kayak gitu. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, maka Tuhan ngomong mati. Karena dosa itu nggak bisa ditebus dengan apapun selain kematian atau darah. Kayak gitu. Jadi darah itu yang bisa menebus dosa. Kayak gitu. Kita baca Roma 6 ayat 23. Gue kok di Roma terus ya kok. Karena gini, Roma itu kitab kasih karunia kalau aku ngomong. Jadi di situ kalian kan belajar Roma itu ngomongin tentang kasih karunia semua. Gitu. Kebanyakan kayak gitu. Roma 6 ayat 23. Jadi di sini kita dikatakan kayak ini. Sebab dosa ialah maut. Nah, kita harus ngerti kalau misalnya sebab upah dari kita kerja ialah duit. Nah, cara penyampaiannya kayak gitu. Jadi sebab kamu berdosa, kamu pasti mati. Nah, mati Tuhan ngomong gini apa? Kamu gak bisa selamatkan dirimu. Karena kamu gak akan bisa kembali ke Taman Eden. Maksudnya ngomongnya gitu. Maksudnya apa ini? Ipar adalah maut. Ipar itu apa? Ipar. Gak tau lah. Sebuah itu mengganggu konsentrasi guys. Ipar itu apa? Kayak gitu loh. Jadi upah dari dosa itu adalah maut. Jadi kematian. Makanya Tuhan ngomong kan kamu mati. Karena ini kamu gak akan bisa tebus dirimu. Kayak gitu. Maka Tuhan ngomong, yaudah kamu kan mati. Karena kamu gak akan seselamatin dirimu. Tuhan ngomong, intinya kayak gitulah ya. Kayak gitu. Jadi harus dengan darah. Karena atau kematian sebenarnya ngomongnya gitu ya, ada darah. Karena maksudnya sebenarnya ngomong tentang sebenarnya perjanjian. Ini kan sebuah perjanjian, atau kalau kita ngomong tentang perjanjian lama itu ngomong tentang hukum Taurat dasarnya. Kayak gitu kan. Nah, ya apa caranya gitu? Kita ditebus. Kalau kita baca Imamat di situ dijelaskan sama Tuhan bahwa pertama kali cara untuk penebusan dosa adalah ada hewan gini kan. Ini biasanya Imam Lewi ya. Ada hewan gitu kan. Nah, terus biasanya kambing. Kayak gitu kan. Nah, makanya kamu nanti tahu kambing hitamnya asalnya dari sini nih. Nah, jadi kayak ada kambing gitu kan. Nah, terus misalnya ada raja tumbang tangan di situ, diakui dosanya. Misalnya aku jewer kupingnya Feli gitu. Terus kemarin giginya tak copot satu, terus tak mainin, tak lempar lagi, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu disembelih. Kayak gitu. Nah, itu ada yang namanya transfer dosa. Makanya kenapa sampai sekarang gitu terus. Dan sebenarnya darah itu juga ngomong tentang kehidupan. Kita juga buka ya Imamat 17 ayat 11. Jadi darah ini ngomong tentang kehidupan. Kok boleh makan darah enggak sekarang? Itu sebenarnya gray area sih guys. Kayak gitu. Ya terserah kalian lah, itu gray area, cuman nggak usah lah. Kayak gitu. Ya buat apa juga ya guys, kok usah lah gitu kan. Nah, karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Dan aku memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah dengan mengatakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengatakan pendamaian. Right? Jadi darah itu bukan sekedar cuma darah. Makanya kalau kita lihat dulu GGS namanya darah suci. Nah itu ya, begitu mungkin itu relate dengan ini gitu ya. Nah tapi benar bahwa darah ini ngomong tentang kehidupan, pendamaian. Sebenarnya ini juga nanti untuk sebagai tanda kutip kayak apa ngomongnya, sebagai simbol bahwa nanti bakal ada
yang mendamaikan dengan darah itu juga. Kayak gitu. Jadi darah selalu ngomong tentang timbul. Makanya kenapa kalau kalian lihat salah satu iblis tuh membuat satu sekte itu agama yang namanya kayak ya tahu lah ya, kayak gitu satanik gitu kan. Nah itu dimulai dengan apa? Darah. Kalau kalian tahu darah. Bahkan dulu tuh pernah musim di mana gini, dia itu biasanya salaman, itu cincinnya kasar, cincinnya nutup. Nah terus setelah kalian salaman, ngono keluar darah tuh. Nah pasti kan bekas di cincinnya kan. Nah itu dipakai buat persembahan ini. Dan ketika kalian di dalam darah itu, akhirnya seluruh kehidupan kalian di situ. Gitu gampangannya. Makanya kenapa ketika kalian bermain dengan okkultisme, ataupun kalian nggak sengaja masuk ke sana, nyawa kalian diincar sama iblis. Kayak gitu. Dan jiwa yang dicari. Sampai jiwanya diambil, kalian nggak hidup. Tahu orang linglung ya? Kayak gitu kalian hidup ya. Mungkin bukan kematian. Ada hal yang kematian, dia yang jiwanya yang diambil. Kayak gitu. Kalau jiwanya diambil, kita kayak orang linglung. Kayak saya mikir, karena jiwanya diambil. Semuanya diambil. Kayak gitu. Jadi satu hal yang aku ngomong pada kalian bahwa sengeri itu darah. Kayak gitu. Makanya dari darah bisa membawa pendamaian. Karena dia kan ngomong apa? Mati dan hidup ditentukan darah. Maksudnya bukan ngomong kita ini keselamatan. Maksudnya ngomong tentang bagaimana kita mati itu karena darah. Kehabisan darah mati. Kayak gitu. Jadi makanya di situ bahwa Tuhan ngomong caranya adalah dengan kamu menyembelih sebagai gantimu. Makanya sebenarnya kalau yang kita lihat di agama sebelah ya, sahabat kita gitu ya, agama sahabat kita kayak Islam tuh masih mengadakan kurban toh. Nah, sama sebenarnya di zaman akhir dulu kuno juga ada kurban. Sama persis. Ya ada kambing, ya ada burung merpati. Cuman kita lebih bervariatif tergantung ekonomi. Kayak gitu. Jadi ada kambing lah, ada burung merpati lah. Kayak gitu, banyak lah. Kayak gitu, lembu. Nah, itu misalnya. Tuh. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa manusia itu, maksudnya hewan ini akan menjadi pengganti kita. Makanya kenapa dulu setahun sekali disuruh. Tapi kalau kita lihat bahwa hewan ini tidak sempurna hidupnya. Kalau kita coba buka di Ibrani 10 ayat 3 sampai 4, di situ kita dikasih tahu bahwa manusia ini nggak sempurna loh. Hewan itu nggak sempurna. Dia itu masih banyak cacatnya. Kayak gitu. Coba kita buka. Nah, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun diperingati akan adanya dosa. Jadi selain daripada penyembelihan ini, selain untuk menebus dosa, dia cuma ngasih tahu, "Weh, kamu tuh sebenarnya kita itu ada dosa loh." Ya itu. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapuskan dosa. Kayak gitu. Maksudku bukan kayak nggak mungkin gitu. Sebenarnya kayak lebih ke arah, karena kalau kita coba lihat bawah ayat 5. Belum selesai itu ya. Mana ya? Oh, ayat 4 ding. Ayat 4. Nah, jadi sebab mungkin dan mungkin nggak mungkin menghapuskan dosa. Tadi tidak ngomong sepenuhnya kayak gitu loh. Tidak ngomong tentang sepenuhnya menghapus dosa itu tadi kayak gitu loh. Jadi kalau kita lihat bahwa nggak bisa kayak gitu loh. Jadi nggak kekal kayak gitu. Nah, terus kok ya apa caranya? Nah, ini kenapa kita kehilangan kemuliaan, right? Jadi ada jeda, ada sebuah ada sebuah tengah yang kosong di mana itu nggak bisa tanpa Kristus kayak gitu. Loh kok? Tapi apakah ini dimulai dari zaman imamat? Jawabannya enggak, guys. Pertama kali, kenapa Adam dan Hawa masih selamat? Kenapa kira-kira kalian tahu enggak? Kenapa ada perjanjian pada saat itu di perjanjian lama? Simpel kayak gini. Karena di saat itu ketika kalian masih ingat satu ayat di mana Tuhan itu membuatkan baju buat mereka. Masih ingat ya? Membuatkan baju buat mereka. Itu the first time Tuhan membelah hewan pertama sebagai korban dosa mereka. Kayak gitu.
Itu the first time. Jadi bagaimana dosa mereka dihapuskan karena itu. Tapi kenapa nggak bisa kembali kok? Kembali ke ini. Ayat yang tadi bahwa hewan nggak bisa menebus. Cuman hanya bisa sementara tok. Kayak gitu. Jadi sebenarnya perjanjian yang pertama, bakal ada yang menyelamatin kamu lah, apalah, bahkan ada yang mematahkan tumit lah, apalah kayak gitu. Itu disumpahkan pertama dengan pemotongan. Kayak gitu. Yaitu ketika dia membuatkan baju, tidak mungkin toh Yesus Tuhan itu membuat baju merawat deket TV gitu. Gitu. Nah kalian kan jelas-jelas kan Yesus keluar dari, dia ngomong kan dari kulit hewan. Nggak mau tiba-tiba dia ngetipi hewan lembu ini, tiding masuk dia merawat ngelupas gitu kulitnya. Kan nggak mungkin ya bun, kayak gitu lah. Nah jadi pemotongan pertama, pengorbanan pertama ketika Adam dan Hawa dosanya dihapuskan. Kayak gitu, tapi nggak bisa, nggak cukup, ini nggak cukup. Makanya Tuhan jadi inisiatif pertama Tuhan pengen nyelamatin kita ketika dia nyembelih ini. Itu inisiatif pertama Tuhan pengen nyelamatin kita. Kayak gitu. Terus tanda berikutnya apa? Ishak. Tanda berikutnya apa? Ketika darah, kalian masih ingat ya, Tuhan tuh pengen melepaskan malaikat maut. Kalau misalnya ada darah di ambang pintu dengan darah domba, dia pakai khusus loh, harus domba. Kayak gitu, dengan domba, siapapun yang di dalam rumah itu dia selamat. Malaikat maut pasti melewati itu. Nah itu salah satu ciri berikutnya, kayak gitu. Contoh masih banyak lagi contoh-contohnya Yesus itu bayangan dari Yesus kayak gitu, mati kayak salib. Masih banyak ribuan nubuatan, nggak sampai ribuan, mungkin puluhan sampai ratusan ribu nubuatan kayak gitu. Terutama di Yesaya, wah banyak itu masih kayak gitu loh. Tapi sebenarnya banyak banget gitu. Jadi Tuhan terus kasih tahu loh, kamu berdosa nak, kayak gitu loh. Karena di zaman itu standar keselamatan ini ya itu ngikutin apa yang Tuhan mau, salah satunya hukum Taurat. Mereka menjadi budak hukum Taurat loh ya. Makanya kalian ngeliat kayak kok dihukum sih, hukum Taurat di rajang batu, karena itu standar Tuhan. Gitu. Jadi bukan ngomong Tuhan jahat ya, memang itu standar kekudusan Tuhan, kayak gitu. Jadi ketika kamu melanggar, kamu dapat konsekuensinya. Karena standar kekudusan itu seperti ini. Jadi kalau hari ini ada yang ngomong ada keselamatan dari yang lain, itu jawabannya nggak ada. Dan kekristenan menjadi agama yang egois gitu terlihat. Karena Tuhan sendiri di ngomong Yohanes kan, akulah jalan kebenaran dan hidup kayak gitu. Makanya egois banget kita. Kayak gitu. Nah, jadi kita harus ngerti dulu ya. Jadi Tuhan itu sangat benci dengan dosa. Benci pol. Makanya Adam dan Hawa pun diusir. Cobalah kalian bayangin. Coba kalian kok jadi Tuhan. Kenapa kalian nggak langsung maaf Noah? Coba kalian pikir gak dari Adam dan Hawa ketika dibuat satu kali tuh loh dibuat salah. Kenapa Tuhan nggak mau maafin ya? Apa Tuhan nggak generous atau nggak murah hati ya? Kalian pernah mikir sampai situ nggak? Kenapa ya? Kenapa nggak Tuhan maafin? Terus kita masih di surga sekarang. Keren nggak? Kita masih happy di surga. Kita ketemu dengan nenek kita, opa kita, gitu kan? Nah gitu. Apa gitu? Sesimpel gini. Karena Tuhan itu adil. Dia harus ikuti sistem dunia untuk nyelamatin kita. Dia nggak pakai kekuasaan untuk nyelamatin kita. Gitu. Tuhan udah ngomong, Tuhan itu jijik dengan dosa. Upat dosa adalah maut, tak bisa. Dia nggak bisa terima begitu aja dengan kejijikannya Adam dan Hawa. Makanya dia bilang nggak bisa. Nanti masih ada yang nyelamatin kamu, kayak gitu. Kamu harus keluar karena ini tempatnya sedang kotor, gitu. Ibaratnya ada kotor karena dosanya. Tuhan nggak benci Adam dan Hawa. Makanya Adam dan Hawa itu masih didatangi Tuhan tuh beberapa kali. Kalian tahu kan, dia masih dikutuki lah, masih di inilah, maksudnya dia minta persembahan dari Kain dan Habel lah, ya kan. Terus kan keturunannya gitu. Masih datang kan, masih kirim nabi tuh. Karena Tuhan itu sebenarnya gitu loh. Ibaratnya Eriki anakku gitu ya, anak rohaniku kan, anak rohaniku kan gitu. Terus aku bilang, kamu keluar dari the evil. Itu bukan berarti aku pengen kamu keluar kayak gitu, ngerti nggak sih? Memang keadilannya seperti itu. Karena kamu melanggar dari yang tak ngomong itu dosa, kamu harus keluar. Tapi aku mikirin kamu, itu bisa kembali lagi ke tempatmu. Gitu. Itu konsepnya. Kenapa keselamatan itu ada? Karena Tuhan tidak bisa ngambil hal yang semena-mena. Kalau Tuhan sudah tetapkan jarak itulah, atau kehidupan itulah yang menghapuskan dosa, menghapuskan dosa kita ya. Ya maka dengan cara itulah Yesus harus mati di salib.
Itu namanya keadilan Tuhan. Kayak gitu. Jadi kalau hari ini ada pertanyaan konyol, kan tinggal nggak usah dijawab nemen-nemen lah orang kayak gitu ya. Ya nggak tahu kayak kenapa Yesus nggak ngampuni dari atas itu Allah Bapa? Ya jawabannya adalah nggak adil Tuhan kalau kayak gitu. Kalau hari ini kita ngomong bahwa "Ya, kenapa dosa kita nggak diampuni dari atas? Ya berarti Adam dan Hawa nangis dong. Kayak gitu loh. Bahkan ada banyak orang yang protes gitu loh. Kenapa dosa aku nggak diampuni? Dosanya diampuni. Kayak gitu-gitu. Akan ada namanya, yaitu kelompok-kelompok yang nggak setuju. Kayak gitu loh. Jadi kenapa ketuhanan Tuhan itu harus adil? Tuhan udah siapkan sistemnya, Tuhan harus ikuti. Jangan mentang-mentang dia anak emas gitu loh. Tahu ya kalau kalian anak emas di kantor ya. Nah, beda kalau ada orang ngomong itu jabatan titipan. Nah, kayak gitu. Atau titipan jabatan gitu. Nah, itu kan di anak emas ini. Nah, Tuhan nggak mau kayak gitu. Lu dosa-dosa. Kayak gitu. Nah, itulah namanya kedaulatan Tuhan dan keadilan Tuhan. Jadi orang-orang ngomong hari ini nggak adil. Ya salah sih. Kayak gitu. Karena keadilan Tuhan dimulai dari awal. Dan hari ini kalau kita ngomong Tuhan itu nggak sama di perjanjian lama dan baru, dari mana buktinya? Buktinya Yesus mati di salib. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau ada perjanjian baru harusnya dengan cara yang lebih gampang kan harusnya. Kalau kita ngomong nggak sinkron, kalau Tuhan berubah. Jadi nggak ada orang ngomong dialah alfa dan omega, awal dan akhir. Nggak bisa diganti apa yang dia ngomong. Nanti kita baca kenapa ngomong kayak gitu ya. Oke. Jadi selama dalam perjanjian lama, tidak ada yang bisa menepati hukum Taurat, termasuk Saulus. Saulus ini orang yang taat banget sama hukum Taurat ya. Dia itu seperti pendeta yang top gitu, tapi dia itu bisa benar-benar memberikan yang terbaik gitu. Jadi benar-benar taat sama hukum Taurat. Nggak kayak orang Farisi. Orang Farisi taat-taatan tapi sombong. Ya gitu kan. Motivasinya beda. Kalau Saulus memang orang yang taat. Taat banget. Meskipun yang nggak sempurna ya. Kayak gitu. Tapi tetap nggak bisa. Dan Tuhan punya cara yang khusus kan. Tuhan kalau nyelamatin Saulus gimana caranya? Lewat firman enggak. Lewat kesaksian enggak. Saulus dengar enggak sih kesaksian tentang Yesus? Dengar. Saulus dengar enggak sih tentang kesaksian bagaimana ada orang disembuhin atau ada orang percaya Yesus gitu? Dengar enggak? Dengar. Tapi kenapa enggak bertobat? Karena saya enggak bisa. Ibaratnya ateis gitu. Tapi di saat itu Tuhan milih salah satu cara yang paling terbaik dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Makanya dia gak bisa ngomong apa-apa habis itu langsung. Gak bantah kan. Karena enggak, tiap orang punya caranya masing-masing. Oke, kita gak ngomong tentang itu. Kita ngomongnya kayak gitu. Jadi gak ada satu orang pun ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Kita ini syuting gitu. Weh, anak basket pasti tahu ya. Coba dalam satu pertandingan gak boleh ada syuting yang meleset gitu. Bayangin lah. Pernah enggak? Menurutku impossible banget sih. Gak tahu sih kalau yang pro banget ya. Kayak gitu. Satu aja nggak mungkin lah. Maksudnya sepro-pro apapun aku lihat di itu kalau gitu menang semua dong. Jadi kan menang semua lah yang main kayak gitu. Nah tergantung sampai dapat bola menang dong kayak gitu kan gitu kalau masuk. Nah sama keselamatan kayak gitu. Kalau kamu miss sedikit aja kamu bisa masuk surga. Makanya Adam dan Hawa cuman makan tok, gak bisa keluar. Jadi hari ini kita ngomong, Tuhan cuman bohong. Terus yang makan apel ya diusir. Hari ini kita pikir di situ. Kayak gitu sih makan apel aja itu pun digoda loh ya. Bisa jadi peluntir loh firman Tuhan. Masih diusir apalagi kita yang bohong, yang narkoban, yang misu-misuan. Jangan harap lah kayak gitu loh maksudnya. Jangan minta toleransi di situ. Jadi kita harus ngerti ya bahwa keselamatan itu pasti. Yang Tuhan udah janjikan dari awal dan Tuhan nubuatkan terus. Itu karena bukti sayangnya Tuhan, itu inisiatifnya Tuhan. Itu cuci saat kamu tuh kayak melas banget. Kenapa tuh nak? Capek tuh nak? Oke. Kayak dari kayak mana ya? Oke. Jadi kita harus ngerti bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, sekarang ada ajaran baru, universal keselamatan gitu katanya. Gitu. Mau agama apapun selamat, gak usah pindah ke Kristen, katanya gitu. Gitu. Makanya percaya Yesus saja gitu katanya. Nah, apakah itu right atau benar kayak gitu? Kita coba buka ayatnya dulu. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang mengakuinya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menggenapi supaya jangan ada yang binasa.
Tapi melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini menjadi dasar kenapa keselamatan untuk semua orang. Tapi kalian harus bedakan keselamatan untuk semua orang dan keselamatan mereka sudah terima semua orang. Ini harus jadi dua hal yang berbeda. Keselamatan memang untuk semua orang, tapi yang menerima itu belum tentu. Jadi ada hal bodoh yang sudah boleh tutup, ada hal bodoh yang dikatakan kayak gini, nggak usah pindah ke agama Kristen. Gitu. Udah, kalian percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Hei, orang-orang kudus dimanapun kalian berada, kalian ketika percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, kalian sudah Kristen guys, kayak gitu loh, sudah otomatis kayak gitu loh. KTP kalian secara virtual itu jadi Kristen. Gitu, kenapa enggak sekali ya jadi Kristen gitu loh, maksudnya itu kan jadi hal bodoh toh. Jadi keselamatan untuk semua orang itu memang, tapi ketika kita nggak usah pindah, suruh orang pindah, itu jadi hal bodoh kayak gitu. Nah, nanti aku jelaskan, ada case-case yang aku pernah tanya ke Erik tadi kan, kalau misalnya mati sebelum dibaptis gimana, nanti aku bakal jelasin semuanya. Tapi jadi hal yang bodoh, soalnya ngomong ini, jadi hal yang bodoh ketika kita pengen jadi orang Kristen tapi nggak mau pindah ke Kristen. Bahkan kita sudah Kristen, ngerti nggak sih? Ketika jadi kita harus ngerti kan, kata Kristen itu artinya Kristus, salah satu. Ngomong tanpa mengikut Kristus itu ejekan. Itu artinya adalah orang yang ngikut ajaran Yesus. Itu diajarkan kepada Paulus. Itu loh. Kalau kalian kendala dengan agama kalian yang sekarang, ini ke teman-teman kalian dan lain-lainnya. Kalau kalian kendala dengan agama kalian, ya udah apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Kayak gitu. Jadi kalau kendala, berusaha lah dulu. Kalau kalian memang belum bisa dibaptis, tak apa-apa. Minggu depan kita ajari. Maksudnya baptis itu seperti apa. Kayak gitu. Ya, jadi baptis itu kenapa harus gitu ya. Kita akan pelajari minggu depan. Oke, jadi ngerti ya. Jadi bagaimana hari ini keselamatan untuk semua orang, tapi belum tentu semuanya selamat. Wah, ini jadi dari quotes yang bagus. Keselamatan untuk semua orang, tapi belum tentu semua orang selamat. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena Yesus mati untuk semua orang. Yes, Tuhan kasih form buat kalian. Tapi formnya kalian ambil atau enggak? Itu sih menentukan kalian selamat atau enggak. Makanya Tuhan berkata gini, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya, karena siapa yang percaya tidak akan binasa. Jadi ada sebuah free will di situ, bahwa aku harus percaya Tuhan. Ya gitu, untuk mendapat form itu tadi. Kayak gitu. Oke, jadi hari ini kita harus ngerti ya, bahwa semua orang, gitu, tapi harus milih gitu. Jadi yang kedua adalah keselamatan ini adalah karunia Allah, inisiatif Allah. Ya gitu. Jadi hari ini banyak orang ngomong gini. Nah, ini juga nih. Keselamatan itu harus dengan perbuatan baik. Ya, gini. Atau orang bilang kayak, aku nggak cukup baik untuk masuk surga. Nah, sorry, itu kamu meludahi salib Kristus. Kayak gitu. Kita buka ayatnya di Efesus 2 ayat 8. Jadi ini akan menodai salib Kristus ketika kita ngomong perbuatan baik menjadi nilai plus. Kayak gitu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tuhan skakmat di daerah ini. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Yang kedua, usaha. Ngomong tentang bagaimana menjadi orang baik. Pekerjaan itu ngomong tentang bagaimana apa yang kalian punya atau title yang kalian punya. Makanya Tuhan tutup dengan apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, tapi ini kenapa aku ngomong keselamatan itu kasih karunia Tuhan? Karena ini buatan Allah. Aku senang kata ini. Ini buatan Allah, pure buatan Allah. Jadi keselamatan itu pure, 100% Tuhan. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Gitu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik apa? Keselamatan. Turun. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagus ya kata ini ya. Gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi keselamatan itu murni anugerah. Anugerah ini apa tuh? Wah, anugerahmu kepadaku gitu ya. Langsung muncul di otakku. Tak pernah berubah. Nah, jadi anugerah ini kalau kita ngambil bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya itu pakai ken. Gitu ya, KHEN. Artinya gini, Allah membungkuk memberkati manusia.
Wow, Allah merendahkan hatinya, Allah nggak lihat kesetaraannya lagi, Allah nggak lihat sakit hatinya lagi, Allah nggak lihat egonya lagi, dia membungkuk untuk memberkati manusia. Dan satu lagi, ada juga menggunakan kata keset. Setiap kali baca sendiri nanti. Kes tapi pakai ed gitu ya. Ini bukan bahasa Inggris ya. Gitu ya. Pemberian perjanjian kasih karena hubungan intim. Kayak gitu. Jadi karena kalian tahu kok kalian mau nih, kalian datang ngapel ya. Kalian datang bawa bingkisan ya, Mbak martabak. Ya gitu. Nah, jadi aku datang karena hubunganku yang erat. Aku membawa bingkisan ini buat kamu. Karena hubungan yang intim, hubungan yang deket banget, tapi karena cerai gitu kan. Ibaratnya cerai sementara gitu kan. Nah, aku datang berusaha membawa sesuatu kepadamu untuk kita bisa balik kembali. Untuk bisa rujuk. Nah, bahasanya kayak gitu. Kalau kita lihat Sunan, kalau kita ngomong bahasa Yunaninya, nyari kata sinonimnya itu dengan kata karis. Kayak gitu. Wah, ini banyak bahasa asli pusing kalian ini. Gitu ya, dicatat makanya. Nah, yang artinya pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia yang sebetulnya tidak layak. Kayak gitu. Atau ada kalau dari KBBI ngomongnya apa? Pemberian dari atas ke bawah. Itu emis gitu. Bagiku emis banget sih. Kayak gitu. Jadi keselamatan itu ya. Allah membungkuk. Tuhan datang karena dengan bingkisan. Bagaimana pemberian dari atas ke bawah. Kayak gitu. Wow. Jadi kalau kita simpulkan dari semua yang aku omong tadi, berarti artinya apa? Tuhan inisiatif untuk memperbaiki hubunganmu dan aku. Yang sebenarnya kamu nggak layak untuk dapat itu. Kalau nggak tak perjuangin, nggak apa-apa. Maka kalian akan mati. Karena domba, karena lembu, itu nggak akan bisa menyelamatkan kalian. Kayak gitu. Jadi keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa kok? Nah, gini contohnya. Kok kenapa ya Yesus itu nggak mau disebut Mesias? Nah, kalian ngerti kan di sini? Kenapa gitu? Kenapa ketika setan ngomong, hei Mesias, hei Tuhan, kenapa? Tuhan marah, Tuhan negur. Kenapa? Karena dia harus menjadi posisi manusia 100%. Kalau dia sekarang juga sebagai Tuhan datangnya, nggak adil. Dan itu bukan upah yang sama. Ibaratnya gini, aku manusia, aku lihat semut, wah semutnya nggak sesalah sendiri, butuh penuntun. Aku harus jadi semut. Coba tangan kalian suruh nuntun, digigit cuy. Aku lagi mungsuhan sama semut hari-hari ini. Kayak gitu. Tungguan guys, semut itu kurang aja. Aku naruh minuman dikit, memang mukaku manis sih, gitu loh. Cuman kayak jangan datang terus gitu loh. Maksudnya kan gak enak gitu loh. Gitu kan. Nah, jadi maksudnya kayak, jadi ya apa cara nuntun semut? Ya jadi semut. Supaya kita nganggap setara. Hari ini kalau aku ngomong, aku mati buat semut ini, diguyu, Be. Tapi coba aku misalnya mau dihukum pancung gitu, meskipun pancungnya cukup ambil leherku ya. Nah, cuman kayak ngomong lah gitu lah. Kayak gitu, aku mau dipancung semua. Kan, biar aku yang mati. Nah, itu pasti berharga kan. Aku bilang silakan mati. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Silakan gitu. Hidupku nggak berharga kan gitu. Nggak bercanda. Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya hari ini bahwa bahwa ya apa caranya? Kenapa Yesus harus ngambil posisi anak manusia? Kadang kan disebut anak manusia, anak domba Allah. Karena itu dia harus mati sebagai domba Allah. Karena domba di zaman itu menjadi juga sebagai korban tertinggi. Salah satu korban tertinggi juga. Kayak gitu. Dia menjadi domba karena juga sebagai nubuatan. Sehingga di perjanjian lama banyak banget. Jadi dia mati sebagai manusia pure. Nggak boleh dia ngomong dia Tuhan. Kayak gitu. Bukan Tuhan nggak mau, tapi dia harus mati bagaimana pekerjaannya atau misinya atau visinya itu di dunia harus jadi manusia. Kayak gitu loh ya. Jadi harus itu ya. Jadi kalau dulu itu harus menapi hukum Taurat, bayangin. Waduh, hukum Taurat tuh ya harus manjangin jenggot, Sabtu Minggu nggak harus ngapa-ngapain, sungguhan guys. Lu gerak dikit dosa.
Jadi kok zaman dulu ya, kalau hukum Taurat itu setakut itu. Jadi memang setakut itu, karena nggak main-main hukumannya. Jadi kalau kalian puasa di zaman itu ya, misalnya kan jam 8 pagi. Oh enggak, Erik misalnya jam 6 pagi. Weh, rajin dia. Buka puasanya sambil ngimpi. Di dalam mimpinya dia buka puasa. Mau mulai puasanya dia. Kayak gitu. Weh, mau mulai puasa jam 6. Nah, orang Yahudi hingga detik ini, kalau dia udah nentuin jam 6, dia mulainya jam 5 atau setengah 6. Kenapa? Karena dia takut. Kalau dia mulai di jam 6, dia salah dikit batal. Kayak gitu. Buka puasanya juga gitu. Dia kalau misalnya jam 4, dia mesti buka puasanya setengah 5 minimal. Jadi dia nggak takut ada perselisihan, salah paham, atau overthinking yang membuat dia salah atau berdosa. Dan dia melanggar hukumnya Tuhan. Setakut itu. Jadi kalau kalian tahu di zaman hingga detik ini, kalau hari Sabat, sepi. Satu jalan sepi banget. Sepi banget. Bener-bener semua ditutup. Karena nggak boleh banyak aktivitas. Kayak gitu. Nah, itu loh zaman nih. Dan masih banyak lagi, nggak boleh makan yang apalah bola kuku babi apalagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita harus ngerti ya, jadi murni sesuai dengan yang Tuhan mau, right? Kayak gitu. Jadi anak Yesus Kristus gitu ya. Oke, tarik nafas bentar. Sampai sini ada yang mau tanya atau apa? Sudah bingung, sudah males atau gimana? Nah, ini sudah deket-deket nih kita. Sudah deket selesai. Seneng ya? Aman, Cikgu. Yang lain loh ya. Yang lain. Ini siapa sih pilih game ini? Oke. Oke, lanjut ya. Jadi dia menjadi 100%. Nah, sekarang kita ngomong. Kira-kira kalian tahu nggak, lift itu gratis nggak di mall? Gratis ya, nggak mungkin sekali pencet 2.000, ya kan? Aduh, ya apa? Tapi apakah sebenarnya lift itu nggak makan biaya operasional buat mallnya? Pasti makan dong. Listriknya lah, biaya operasionalnya lah. Maksudnya kayak apa teknisnya. Belum orang yang standby. Ada orang standby di lift-lift gitu. Itu maksudnya di baliknya untuk emergency kan. Dan apakah itu nggak digaji? Apakah dengan kita masuk ke lift itu artinya murahan liftnya? Enggak. Tapi biaya dari semua itu kita tanggung. Yang ditanggung sama manajemennya, mallnya. Jadi lift ini memang gratis buat kita, tapi nggak gratis buat manajemennya. Sama, keselamatan juga gitu. Di kita juga gratis. Tapi di Yesus enggak. Harus dicambuk, harus dihina, harus disobek. Dengan dia tuh kayak, mungkin gatel ya. Pengen kayak, pengen tak keluarin ketuhanan gue gitu. Pengen gatel. Like dari tadi lah, enggak dong? Nah ya, ini memang disuruh makan dari dicambuk. Oke, bagaimana kita lihat dari dicambuk, bagaimana kita lihat diludahi, ditampar, ditusuk, tumitnya dihancur, diremukkan kakinya kan, punggungnya sobek. Kalau Yesus bosan pas di atas gini, pengen lihat kayak kanan kiri bosan ya, sampai sakit-sakit gitu. Disebut bebek aku nih. Empurul ngono, wes gak usah gini-ginian lah. Kayak gitu be. Gak usah gini-ginian wes, capek wes, ayo wes nang mati ono. Kayak gitu terus Yesus balas gitu semuanya. Bisa enggak bisa? Mungkin bisa, mungkin bisa. Kayak gitu loh. Kalau ala bapak tak kasih be, sakno kon yo, ngono. Manusia dikasih hati jalan pelau, wes gak usah aku tak kasih kuasa gitu. Kayak gitu dengan kuasa Roh Kudus lagi misalnya. Kan bagus kan kayak gitu. Tapi enggak kayak gitu. Berarti maksudnya apakah dengan ketika dicambuk atau diludah itu nggak malu nggak sakit ya gitu? Aku aja dikasih tahu kesalahan depan umumnya langsung malu kok. Pengen tak bunuh ya diriku dewekku. Kayak isin gitu gak sih? Kayak gitu kan. Nah ya kan kayak apalagi kayak salah lu terus apa suaranya keras lagi ngotot lagi kan itu kan kayak bisa nggak oplas bisa nggak oplas kayak gitu loh. Nah sama di zaman itu Yesus nggak pakai ketuhanannya,
Oh kalian baca di Timotius nggak salah. Aku lupa di mana Timotius atau mana gitu. Tuhan Yesus tidak memperhitungkan kesetaraannya. Dan ada kata gini, yaitu mengosongkan dirinya gitu. Nah terus Yesus di dunia pakai apa? Kuasa Roh Kudus. Kayak gitu. Cuman tetap ada dia 100% Tuhan, makanya dicambuk gak mati. Yesus gak mati, dibunuh oleh manusia. Yesus, ini kita jadi kocak dipotong loh ya. Berarti nanti Yesus gak mati karena cuma ditusuk. Yesus mati ketika dinyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk Allah Bapa. Bapak kuserahkan nyawaku, mati. Dan ada tirai yang terbelah, itu ruang Maha Kudus terbelah. Yang artinya sudah nggak ada jarak lagi aku dengan kamu. Gitu. Dan ketika kita masuk dalam doa, kita membawa darah Yesus. Kayak gitu. Makanya ketika tadi kita bahas tentang ini sih. Makanya kalau kita tahu ya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika di bagian awal itu masih pra perjanjian baru. Itu sebutannya pra perjanjian baru. Perjanjian baru ketika apa? Ketika ada darah Yesus yang mulai tercurah, itu perjanjian baru. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu baru perjanjian baru. Makanya tirainya terbuka. Kayak gitu. Makanya Tuhan berkata gini pada dengan kecauan, inilah darahku, gitu kan? Untuk menandakan perjanjian yang baru. Kayak gitu. Jadi perjanjian yang lama itu iris finish. Kayak gitu. Jadi di saat kita percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ada ayatnya kita nggak usah buka. Jadi hukum Taurat bukan salah, bukan nggak ada. Tuhan ngomong itu bukan kesalahan, bukan ditiadakan. Tapi kamu diselamatkan dari hukum Taurat. Kayak gitu. Karena kalau dari hukum Taurat itu memang budak. Tapi kalau ini budak yang dimerdekakan. Jadi kenapa kok kita makan babi dan kita nggak mengikuti acuan hukum Taurat? Gitu. Karena Tuhan udah ngomong bahwa kita nggak hidup di dalam hukum Taurat, tidak di bawah hukum Taurat. Kata di bawah itu ngomong tentang strata position, kayak gitu. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa kenapa kita nggak dalam hukum Taurat lagi, karena sudah iris finish, Tuhan udah genapi itu semua. Dan yang berkata ini perjanjian yang baru. Perjanjian lama harus menggenapi hukum Taurat. Tuhan udah selesaiin. Iris finish perjanjian lama. Kita buat perjanjian baru. Kayak gitu. Jadi darah Yesus yang membuat perjanjian itu baru. Dan sampai di kayu salib itu menyelesaikan semua hukum Taurat. Gitu. Sampai di titik. Makanya Tuhan berkata gini, ada nggak cara lain? Bisakah cara ini, cawan ini berlalu? Itu ngomong apa juga? Salah satu ngomong tentang, ada nggak cara lain nebus orang lain? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Atau tidak ada? Coba nggak ada kan? Ya udah, biarlah kehendakmu yang jadi. Kayak gitu. Ya, jadi keselamatan itu murah tapi nggak murahan. Hari ini Yesus harus tanggung malu, tanggung sakit. Yesus nggak kebal soalnya. Makanya Tuhan berkata apa? Aku minta anggur. Kayak gitu. Ada dua tipe anggur. Kapan-kapan kita bahas ya. Ya kan 2 kali minta anggur kan? Kayak gitu. Jadi kita bahas itu kapan-kapan. Tapi nggak cukup ya waktunya. Jadi kita ngomong tentang bagaimana hari ini kita ngerti. Kayak gitu. Bahwa keselamatan itu bukan main-main loh. Sebenarnya belum selesai sih kita bahas ini ya. Agak panjang ya guys. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi kita nggak boleh pengorbanan itu ini sempurna, nggak boleh ditambah dengan perbuatan baik. Nggak boleh ditambah dengan ada yang ngomong ini, dosa nggak bisa diampuni, cuma satu nggak bisa diampuni, mewujud Roh Kudus. Dah titik. Itu menunjukkan keilahian itu Roh Kudus. Kayak gitu. Itu toh nggak ada dosa lagi separuh kah, cuman lama atau nggak ada. Tuhan Alfa dan Omega, darahnya terus hidup dalam hidup kita. Ada ayatnya kita nggak usah buka. Terlalu banyak nggak cukup. Nah, jadi semua orang bisa selamat, gitu ya. Tapi nggak semua orang selamat, paham ya? Jadi kutuk kalian bisa baca ya, kutuk, sakit, penyakit, apa namanya, semua yang buruk sudah ditanggung dalam Kristus. Dia menjadi orang yang paling hina daripada yang hina. Gitu. Dia yang paling bawah, gitu, right? Jadi kalau ada orang ngomong ini, apakah aku layak? Kok nggak ada. Ketika kita ngerasa kita nggak layak karena dosa membawa rasa ketidaklayakan. Itu nature-nya. Makanya tiba-tiba langsung Adam ngomong apa? Lu kok telanjang, malu, lari dari Tuhan, sembunyi kan? Itu rasa nggak layak berhadapan dengan Tuhan. Itu memang nature-nya ketika kita berdosa.
Tapi hari ini kita juga boleh menodai salib Kristus. Kayak gitu. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, jebret, kuserahkan nyawamu. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Mati iris finis, jebret, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Di situ yang namanya justification. Nah, justification ini apa? Ngomong tentang kekudusan positional. Jadi sekali anak tetap anak. Mau kalian jatuh berkali-kali, mau kalian mau hidup dalam dosa, anak tetap anak. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti sampai situ. Nanti jadinya hyper grace. Kayak gitu. Nah, hyper grace ini yang kita perlu belajar juga. Nanti kita belajar di belakang. Sekarang bagaimana caranya? Nah, tadi kan Erik ya, ini juga nih dan nyinggung di sini. Bagus ya. Sekarang gini, ini orang baru percaya Yesus. Tiba-tiba, misalnya aku Mbak Erik lagi ngomong di mall. Oh, tentang keselamatan. Tiba-tiba yang sebelah yang pakai atribut agama lain gitu, Yesus, gitu kan. Terus ya, aku pengen percaya Yesus gitu. Nah, maksud aku cari kolam, kayak gitu kan. Gitu. Maksud cari kolam di GM kan ada tuh kolam yang mancur-mancur gitu kan, atau di mana di mall gitu tuh kolam mancur. Maksud di situ aku baptis kok dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Yesus. Bro, mati ya langsung. Ada ya guys, sakno sih. Ini definisi baptisan cepat dan ketemu Tuhan gitu kan. Nah, mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Ada orang dibaptis terus tiba-tiba karena ini kurang ajar sound mic bagian sound ini bakal merasa berdosa seumur hidup. Mic-nya itu terlalu deket, pakai stand. Kalian tahu stand mic ya? Stand mic itu nggak kokoh. Jadi kesentuh dikit jatuh. Nah, pas bener-bener dengan excited-nya baptisan itu kan gini, gitu kan. Pas diangkat kesenggol mic-nya masuk ke baknya dan setrum mati. Ya gitu. Itu soundman gak bisa tidur. Aduh, itu gini. Setiap malam gini, Tuhan aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Tuhan aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Gitu loh. Jadi maksudnya itu di video itu beneran ya guys. Kayak gitu. Jadi ya apa sih? Nah, aku belum sempat baptis. Contoh yang kita tiba-tiba, saya sudah tinggal darah tetes, sudah di ini opname ya. Maksudnya mesin ini sudah banyak itu ya. Bisa enggak dibaptis? Mati, bener ketemu Tuhan dong. Ya, maksudnya gitu. Nah, terus hari ini apakah dengan persepsi yang banyak orang selain Erik ngomong bahwa baptisan air itu menyelamatkan, jawabannya sama sekali tidak ada hubungannya kayak gitu. Jadi yang membuat yang Alkitabiah kita baca dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Inilah syarat pertama untuk kita bisa selamat, menerima Yohanes 3:16. Ya, sebenarnya sudah sedikit di-spill sama Sean, tapi ya nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Kita baca. Apa juga yang baca banyak ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan selamat. Titik. Nggak ada tambahan lagi. Bahkan kalau kalian 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut mengaku akan diselamat. Ya, maka aku dan diselamatkan. Jadi nggak ada embelan baptisan air, baptisan api, Roh Kudus, api, bo tumpang tangan sampai harus geter-geter saya tidak ada hubungannya sekali lagi. Yang kita tantang dalam setiap orang, kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, di situ detik itu kita jadi Kristen. Justification akan mengalir. Loh, terus buat apa baptisan? Baptisan itu wisuda dari kita percaya Tuhan. Kita bahas di minggu depan ya. Jadi nggak terpengaruh dengan keselamatan. Makanya kenapa ada baptisan percik, baptisan air. Dua-duanya kita tetap percaya. Tapi kita yang tekankan baptisan air. Karena dari bahasa asli, dari itu amanat Tuhan. Kita baca di minggu depan. Jadi nggak ada hubungannya. Kayak gitu. Jadi yang menyelamatkan adalah bagaimana kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati dari ketiga dia mati dan bangkit dari ketiga. Sesimpel as that. Karena itulah the true gospel. Itulah Injil dari sebenarnya. Jadi kalau hari ini itu nggak ada, kalian nggak bisa percaya Tuhan. Dan kalian seperti kambing yang akan dipisahkan, yang cuma berseru Tuhan, tapi hatinya nggak bersama Tuhan. Jadi hari ini the true gospel adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat. Jadi the first time bukan baptisan yang kita pusingkan. Ketika mereka tetap pakai atribut, percaya Yesus dulu enggak? Itu dulu, tapi jangan berhenti di sana. Kalau bisa lanjut ke next periodnya. Kenapa? Bayangin kalau orang mau mati di opname, masa tunggu dibaptis?
Kalau hari ini orang kecelakaan, maksud tunggu dibaptis, tanah air ya, dicemplung, jadi kolam darah lagi lah namanya. Gitu. Jadi maksudnya dipercaya itu, kalau pakai duit dikumpul, tidak mungkin toh. Nah, tidak mungkin. Jadi hari ini tuh 100% kamu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat enggak? Itu jadi first step. Jadi kalian nggak usah nantang macam-macam baptisan dulu. Itu ada orang yang berkompeten di bidang itu. Kita nggak boleh baptis sembarangan. Kayak gitu. Tapi hari ini kita bisa nantang mereka terima Yesus. Kita arahkan ke gereja. Itu juga visinya Diva. Kita nggak baptis orang. Gitu. Kita arahkan ke gereja masing-masing. Kita sahabat gereja. Kayak gitu. Jadi caranya sesimpel itu. Gak ada lagi. Tapi hari ini, apakah dengan kalian ngomong, aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, masih miso-miso? Gak mungkin. Apakah hidup ini dengan masih menghujat Allah? Gak mungkin. Hari ini ketika kalian ngomong aku percaya Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, masih menyangkal Tuhan ketika kamu harus bersaksi? Gak mungkin. Berarti omdo dong. Lah maksudnya kan harusnya berpikir sampai situ kan. Hari ini kamu percaya dalam hati. Tapi bahasanya apa agamamu? Sorry ya, Kristen. Ngapain sorry? Aku pimpin dalam nama Yesus, ngapain takut? Bukan itu ikut namanya penyangkalan ringan. Kayak gitu loh. Lek jejak, gak apa-apa doalah dengan agama masing-masing, aku pimpin dalam nama Yesus. Ya ngapain sorry? Kayak gitu loh. Kecuali lu kristenisasi, sorry. Misalnya kalian memang terlalu Kristen banget gitu, baru sorry karena kalian terlalu neken. Tapi saya memberitakan Injil, sorry ya menurut ajaran itu, ngapain sorry? Nah kan maksudnya hari ini gampang lah ya. Misalnya ngasih, hari ini kalau kita ngomong Allahku itu cuma buatanku, coba Feli tak kasih. Misalnya Feli tak kasih satu barang, ngomonglah apa ya, laptop gitu misalnya. Nah, gitu ya, laptop yang sejutaan. Nggak disyukuri. Nah, terus hari ini, terus ada orang tanya, oh dia yakin banget, ini dari Koden. Terus tanya, ini dari siapa? Kamu beli sendiri? Iya. Lah kira-kira itu penyangkalan bukan? Kayak gitu loh. Nah, terus hari ini kayak, oh sorry ya ini dikasih. Itu hati sih ngasih, itu masih kayak cekot, apalagi di depan nih. Gitu loh. Harusnya manifestasi dari hati percaya adalah dia sampai ngomong, ini dikasih loh. Itu manifestasi dari hati. Iya kan? Nah jadi lewat perbuatan gitu. Kan Kamsya sama, misalnya Feli Kamsya bantuin aku, akhirnya mau balas budi dengan bantu. Itu kan namanya dari hati, dia mengerti bahwa aku diselamatkan. Gitu kan, aku diberikan laptop, salah ngomong, aku diberikan laptop gitu kan. Nah sama dengan keselamatan gitu loh. Hari ini lu tahu dosa, makanya yang tak kenalin pertamanya dosa. Kalian tahu nggak sebegitu besarnya dosa? Jadi kalau hari ini kalian ngomong keselamatan, akan jadi murah ketika kalian nggak ngomong tentang dosa. Dosa itu, jadi Tuhan itu bukan menebus kita dari dosa. Ini katanya sangat kontroversial, tapi hari ini kita ngomong tentang Yesus tuh menyelamatkan kita dari neraka. Kayak gitu. Salah satunya menebus dosa kita. Buyback lah. Membeli kembali. Makanya kalau kalian tahu, ingat cerita Gomer, tahu ya, jadi Gomer, yang Gomer tuh sampai dia bilang, pergilah kembali dan belilah. Itu ngomong tentang pengorbanan Tuhan. Tuhan bakal lakuin itu juga. Yesus pergilah dan berikan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan ngomong gini, kamu punya berapa? Berikan semuanya. Tuhan ngomong kayak gitu di siapa namanya? Siapa sih nama tokohnya, Vel? Lupa aku. Oh ya, Hosea. Kalian bisa baca Hosea 1, 2, 3. Bagus ceritanya. Gitu. Makanya Hosea, kamu punya berapa? Kasih segini ya. Tapi itu seluruh uangnya sebenarnya. Nah ini ngomong tentang pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus buyback kita dengan semua apa yang dia punya. Kayak gitu. Itu ya. Jadi makanya kalau kalian tahu ada kata romantis, kamu sekarang menjadi milikku lagi. Udah gitu kok di Hosea 3. Itu ngomong tentang Kristus dengan bangsa Israel. Gitu. Itu ngomong Tuhan dengan bangsa Israel. Tapi sebenarnya juga sama dengan kita kalau sekarang ya. Kayak gitu. Jadi jelas ya, nggak bisa kok. Nah, tapi, ini sekarang kita harus lihat di sini.
Wah, sekarang tuh, nah, berarti aku bisa berdosa dengan seenaknya. Nah, ya apa menurut kalian gitu ya? Jangan ini, sebentar guys. Saya menarik nafas dulu. Lumayan menyampaikan juga di bagian ini karena pengajarannya panjang. Makanya nanti the next time mungkin bukan aku, enggak ya. Nah, kita coba buka dulu 2 Korintus 5 ayat 15. Nah, ini udah tahu ya, ayat ini sering banget gitu. Jadi ketika kita ditebus, bukan sembarang kita jadi orang yang sembarang-sembarangan. Kalau kita ngomong di kitab mana ya, kitab Roma atau kitab mana gitu, aku lupa. Pokoknya Paulus ngomong gini, apakah keselamatan, dengan aku terima keselamatan, aku bisa berbuat seenak-enaknya? Di Alkitab dikatakan apa? Dijawab setelah tanya, sekali-sekali pun tidak. Ini bukan ngomong tidak loh ya, tapi sekali-sekali, seperti yang Sean ngomong bahwa sekali-sekali berdosa itu ngomong jatuh, tapi hari ini Tuhan ngomong bahwa sekali-sekali pun tidak untuk kamu mempermainkan keselamatan. Kayak gitu. Jadi itu bukan lisensi untuk kalian berdosa. Jadi kalau hari ini kalian ngomong, oh enggak apa-apa, Kristus itu cukup. Iya cukup. Tapi kita belajar nanti. Gitu ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ini kedua ya, penegasan kedua. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Tetapi untuk Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka, yang dari kita maksudnya. Gitu. Ya, jadi kita lihat lagi. Jadi hidup ini bukan tentang dosa dan dosa, bukan tentang kita. Kalau kita baca ayat 16 nanti kita akan ngerti penilaian itu harus dalam Kristus, dalam apa yang Tuhan mau. Ya, gitu. Jadi hidup kita bukan untuk kita lagi. Jadi the purpose utama sekarang kita hidup nyenengno hati Tuhan titik. Jadi kalau kita fokusnya Tuhan, jadi apa sih kekristenan? Hidup serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus titik. Jadi inti Injil atau kekristenan, kalau kalian baca Alkitab, kita perjanjian baru selalu ngomong tentang apa? Tuhan ke kita. Kayak gitu. Kalian baca Tuhan ke kita semua. Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu, Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan penolong, Tuhan berikan. Tapi Tuhan berikan wahyu, gitu kan? Di Pulau Patmos untuk kita berjaga-jaga. Jadi semuanya kayak seakan-akan kayak Tuhan itu meresti banget gitu. Nah itu perjanjian baru. Kayak gitu. Jadi kita harus ngerti dulu di situ bahwa hidup kita manifestasi dari percaya dan mulut, hati dan mulut itu adalah perbuatan yang selaras. Kayak gitu. Supaya kita nggak omdo, hidup sesuai dengan Tuhan Maha. Tapi kok kalau seperti Sean yang ngomong gimana kayak hidup kita jatuh dalam dosa kayak gitu. Yang mungkin nggak sengaja gitu. Nah hari ini kalau kita masih ngomong kita nggak berdosa, kita juga berdusta sama Tuhan. Kita meludahi salib Kristus. Wah repot ya, repot. Jadi ini kalau apa namanya, satu ini ngomong dosa, tapi hari ini aku ngomong konteksnya adalah gini. Ketika kita nggak pernah ngerasa kita berdosa, kita udah dosa. Karena kita mendosai Tuhan, kita meludahi salib Kristus. Tapi ketika kita menambahi apa sih Tuhan omong, pengorbanan Tuhan, itu juga kita meludahi. Jadi kayak hari ini bagaimana sih kayak gitu? Kalau kita harus belajar yang namanya kekudusan progresif. Nah, jadi kalau justification itu tetap ya, sekali anak Erik narkobaan tetap anak. Kayak gitu. Gak mungkin mamanya ngomong, lu bukan anakku lagi. Gak mungkin. Coba. Dipisu-pisui yo be. Oh kok ini anakku kurang ajar, gak tahu diri. Ya, tapi pernah nggak sampai benar-benar diputus dari kakak? Enggak. Itulah definisi anak. Tapi kekudusan progresif itu ngomong tentang apa? Hidup yang terus bertobat setiap hari. Kayak gitu. Ketika kita jatuh, kita bangkit dan minta maaf ke Tuhan. Jadi pengorbanan atau pertobatan itu bukan tidak melakukan, tapi kita mulai mensengajakan diri untuk benci dengan dosa. Nah, pertobatan itu intinya itu. Makanya John bilang sekali-sekali itu prinsipnya adalah itu, bahwa kita ketika bertobat kita mulai membenci itu. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar Tuhan nggak akan lakukan lagi, pasti ngelakuin kayak gitu. Tapi hari ini kalau kita mulai ini nggak nyenang hati Tuhan, aku nggak mau Tuhan tolong aku, pasti gitu konsepnya. Kalau mulai pengen benci, kayak gitu.
lah kita benci orang loh, kita cari bolo guys, cari teman pasti. Salah. Kalau kita nggak, kalau orang itu nggak selaras dengan kita musuhi juga orang itu. Ya kan kalau ada teman gini, iya kamu bener Den. Wah langsung gini, iya bener aku. Nah, ayo siapa yang kayak gitu, ayo. Kak relate kok. Sini nilai kalian jelek. Kalian cari teman nggak? Pasti. Kalau udah cari teman baru lega. Aduh ada teman. Nah, sama kayak kita. Bener. Itu namanya mental kepiting gitu kan, nyari temen gitu kan untuk yang setara kayak gitu. Sama sebenarnya kayak gitu konsepnya, kayak gitu ya. Jadi kekuddusan progresif adalah kekuddusan yang terus hidup dalam pertobatan, yang semakin serupa dengan Kristus, ditutup dengan glorification ketika kita mati dan dibangkitkan kembali, dikuduskan dengan tubuh kemuliaan, itu glorification. Jadi sekarang kita terus hidup dalam kekudusan progresif, jatuh bangun dalam dosa kayak gitu. Tapi jangan terus jatuh bangun juga di hari yang sama. Ayolah, maksudku nggak apa-apa, cuman jangan punya mindset yang gitu. Jadi sebenarnya benar, kita bisa jatuh kapan aja. Iya, kita coba berdosa guys. Sampai ada yang ngomong nggak berdosa, belajar sih, menodai salib Kristus. Tapi di saat kita ada dosa, kita sadar dan minta maaf sama Tuhan. Karena Tuhan gini, Tuhan itu Allah sehat dan adil loh. Kita mengaku dosa kita, Tuhan akan memaafkan. Dan makanya Roh Kudus dikasih. Satu misinya Roh Kudus apa kalian tahu? Menginsafkan dunia. Ya ini tujuannya. Kayak gitu. Makanya kalau kalian baca Roma 5:8. Kalau hari ini Tuhan masih ngomong kita sesempurna ketika kita dikasih justification. Ya, ayat ini nggak berlaku lagi. Roma 5:8. Ayo, kita masih ada banyak. Masih banyak ya. Oke. Oke. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, Allah Kristus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Jadi di saat kita nggak layak, Tuhan mati. Karena kita berdosa, Tuhan tetap mati buat kita. Di saat kita jatuh, Tuhan mati buat kita. Tuhan maafin kita. Tuhan mau. Tuhan nggak perhitungkan itu lagi. Tuhan melupakan itu. Oke? Jadi sekarang kita kembali. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, ayo sekarang terakhir aku tanya kepada kalian. Keselamatan bisa hilang nggak? Di chat. Bisa. Oke, sangat menarik. Bisa. Waduh, bisa gini. Bisa. Waduh, berarti Tuhan jahat ya. Kamu bisa kehilangan keselamatan ya. Nggak ikhlas tuh hari ini. Di keselamatan. Nggak bisa hilang nggak? Jadi keselamatan itu nggak bisa hilang kalau dari sudut pandang Tuhan. Kayak gitu. Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan kasih form. Kamu mau nggak? Kayak gitu. Contohnya apa? Perumpamaan dirham yang hilang. Buat apa tuh? Gampangan gini. Buat apa Tuhan cari kalian kalau akhirnya keselamatan bisa hilang dari Tuhan? Karena perbuatan baik. Nggak bisa. Karena dosa. Nggak bisa. Justification akan jadi sia-sia. Kayak gitu. Jadi keselamatan nggak akan pernah bisa hilang. Dari sudut pandang Tuhan. Perumpamaan domba yang hilang. Ngapain Tuhan taruh perumpamaan itu? Yang terakhir tentang anak yang hilang. Ngapain Tuhan kasih itu kok keselamatan bisa hilang? Yang paling relate yang terakhir. Ketika anak yang hilang, dan ketika dia kembali malah dipeluk. Bukan, kamu bukan anakku lagi, kan gitu. Kamu udah minta warisan, bukan anakku lagi. Harusnya gitu kan. Tapi dia meluk. Itu bukti tanda justification. Kayak gitu. Nah kalau kita coba buka ya. Lukas 5:32. Oke. Ini salah satu bukti bahwa keselamatan nggak bisa hilang dari mata Tuhan. Sebenarnya banyak sih, cuman ya nggak cukup waktunya. Ya nggak cukup. Aku mau jelasin tentang beberapa aliran. Aku datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena kalau kita berdosa malah dijauhi Tuhan, itu ya apa sih kayak gini? Kalau keselamatan malah hilang, apa yang dipanggil gitu? Jadi maksudnya nggak masuk akal ketika ini tuh
jadi pedoman, kalau keselamatan bisa hilang gitu loh. Kalau misalnya ini, maksudnya kita harus lihat bahwa inilah jadi pedoman yang harusnya ngomong bahwa keselamatan nggak akan pernah bisa hilang kayak gitu loh. Bahwa inilah bukti Roma 5:8 sebagai bukti cinta pertama Tuhan dengan kita. Karena aku ngomong bukti pertama, kenapa? Karena buktinya harus kelihatan dulu mati di kayu salib. Bukti cinta pertama ketika kita masih berdosa. Itu kan bukankah kita artinya dipanggil untuk bertobat kan? Tobatan itu ngomong tentang metanoia. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke visi Allah. Jadi bukan, dari ini terlalu konyol lah, dia ngomong bertobat, aku tidak ngaku, no, konyol. Tidak melakukan, itu efek dari kita bertobat. Coba kalian ke gereja tiap hari, misalnya komsel, ke gereja, live TikTok, coba lihat. Kalian sempet gak berbuat dosa macam-macam? Gak sempet, kayak gitu loh. Kenapa? Ada sibuk dengan harwani, gitu loh. Maksudnya ke dosa kalian yang lama misalnya. Sempet gak? Sempet. Saya mau misalnya mau nonton film porno lagi misalnya. Lawang kalian dirusui dengan apa? Kegiatan diva, kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini. Kalau kita memang fokus di situ, di situ kita nggak akan punya waktu untuk itu. Nah kayak gitu juga. Karena itu bukti cinta yang sempurna. Kalau hari ini masih ada celah, dikasih karunia Tuhan, masih bisa diakali. Tapi ini sudah sempurna kasih karunia. Makanya dia itu pengorbanan yang sempurna. Gitu loh. Tapi bisa hilang nggak ya kok dari sisi manusia? Nah ini yang ditanyakan kepada kita. Jawabannya bisa. Berarti pemberiannya cuma-cuma dan nggak ikhlas dong. Kok bisa ya? Nah, maksudnya kan, kok masih bisa hilang gitu loh. Maksudnya ada kesempatan hilang ya kan? Nah harusnya kalau pemberian sempurna harusnya nggak bisa hilang dong. Nempel aja terus. Iya kan? Nah hari ini kita belajar bahwa ada 3 hal yang membuat keselamatan ini hilang. Tapi tidak semata-mata hilang. Jadi kita harus bedakan orang yang mengeluarkan diri dari kasih karunia dan orang yang struggling dalam hidupnya. Kalau orang itu struggling jatuh bangun, itu fine. Mereka dalam lingkupan kasih karunia. Tapi keselamatan bisa hilang ketika kita menolak. Sebenarnya sesimpel es. Jadi selama kita hidup dalam kasih karunia dan kita terus belajar, berkembang dalam Kristus, ya keselamatan nggak akan hilang. Ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak percaya, menolak atau menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Yang kita bilang tadi, kamu percaya Yesus, tapi ngomongnya percaya Yesus, shalom, wah, sorry ini begitu tuh. Tapi giliran orang tanya, orang yang tanda kutip mungkin agama lain, tentang Tuhan, kalian nggak mau, kalian nggak ngakui. Ya, kita bedanya dengan Petrus. Ya, kayak gitu. Nah, jadi itu, kalian menolak keselamatan nanti ini. Karena jalannya cuma Yesus, kalian nggak percaya jalannya, nggak usah lewat situ. Kayak gitu, oke? Yang kedua adalah menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Nah, ini maksudnya apa? Bukan berarti tidak bisa berdosa, tapi orang yang tinggal dan nggak mau bertobat di dosa itu. Oh, aku masih jauh dalam pornografi ya. Nggak apa-apa. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar itu kan bangkit. Ketika kalian jatuh, bangkit toh. Ojo tinggal di situ. Tapi ojo punya mindset, nggak apa-apa jatuh. Itu beda lagi. Tetapi kasih karunia, ibaratnya seperti saat kita di lumpur ini, tangan Tuhan turun. Ayo sini, bangkit lagi. Konsepnya beda. Dan itu pertobatan membenci dan kembali. Jadi ketika kalian udah bertobat, oke aku udah kembali, aku pengen in lagi sampai Tuhan, itu benar pertobatannya. Tapi kalau nggak melakukan, toh itu belum bertobat namanya. Ya, jadi yang dimaksud ini kayak Yudas. Ketika dia jual Yesus, Yesus ampuni nggak sih kira-kira? Ampunilah. Dosa Yudas dan dosa Petrus gak ada bedain. Siapa yang bisa ngomong beda? Gak ada bedain. Mau makan apel yang keluar dari Taman Eden, kembali ke situ, makan apel yang keluar dari Taman Eden, itu kayak gitu. Dibilang beda, sama. Bedanya Petrus menangisi itu dan kembali ke jalan bertobat. Yang satunya menghakimi diri, ngerasa nggak layak, ngerasa salah, ngerasa ngamuk, emosi, bunuh diri. Kayak gitu.
Nah, itulah berarti, dan kalau kalian tahu sebenarnya Yudas itu tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia panggilnya pakai Lord. Dia pakai Tuhan, Lord, Guru, kayak gitu. Maksimal Guru, kayak gitu. Dia pakai Tuhan, bukan Tuhan, kayak gitu. Jadi dia pakai kata Guru. Jadi sebenarnya dia itu yang percaya sama, dia cuma mengagumi Yesus gitulah ibaratnya. Semacam gitulah. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, ini sebenarnya mirip, tapi yang kedua ini lebih ke arah kamu nggak percaya Yesus Kristus. Jadi ibaratnya kalian tahu ya, cuman pura-pura Kristen. Ya, yang kedua ini pura-pura Kristen, kayak gitu. Jadi sebenarnya dia nggak ngaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, tapi tetap jadi ibadah. Tetap ini, kayak gitu. Tapi yang ketiga ini lebih ke arah berpaling ke Allah-Allah yang lain. Contoh, kalian hidup dalam dosa itu berpaling ke Allah yang lain. Ketika kalian menolak, misalnya kalian hidup, nggak usah Tuhan-Tuhanan, tapi tetap Kristen. Bisa nggak? Bisa loh. Kayak gitu. Kalian hidup sembarangan, itu kan kalian milih dunia kan? Milih Allah yang lain, kayak gitu. Milih hidup untuk uang, mamon, kayak gitu. Allah berhala mana lagi? Jadi hari ini hati-hati dengan uang, hati-hati dengan pekerjaan, title, itu juga mamon. Maksudnya nanti ujungnya mamon gitu kan, itu berhala, kayak gitu. Right? Jadi harus hati-hati, kayak gitu. Itu juga tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kayak gitu. Tidak hidup dalam pertobatan lah intinya. Tinggal nggak ya kamu buka? Enggak, man, guys. Nah, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya keselamatan nggak akan cepat hilang gitu. Maksudnya kok berdosa, ya aku dosa. Enggak. Ketika kalian memutuskan untuk ya udah aku hidup kayak gini aja, itu baru salah. Itu kalian cuma memilih Allah yang lain. Ketika kalian memutuskan aku udah nggak mau percaya Yesus lagi, asal nggak usah Kristen benar-benar. Nah, itu juga yang kedua, kayak gitu. Tapi ketika kalian struggling dan mau bertobat, itu beda cerita. Itu harus dibedakan. Itu hal yang berbeda. Oke? Jadi tagline yang bagus ada gini. Ini kalian pegang baik-baik, nanti kalian belajar dari aliran lain ya. Selamat itu sekali, bertobat itu setiap hari. Jadi keselamatan itu tetap sekali, gak ada tambah lagi. Cara nggak bisa dibilangin, nggak bisa Yesus mereka tekan dipotong lagi, terus dibelah lagi dipotong lagi, disatuin lagi, nggak mungkin. Oke? Tapi pertobatan itu setiap hari. Jadi keselamatan itu bukan hanya lepas dari neraka, tapi hidup bersama dengan Yesus. Itu pemikirannya. Jadi pemikirannya jadi jangan dosanya, ngerti ya? Jangan dari nerakanya. Tapi keselamatan ini ngomong tentang apa? Akhirnya aku kembali dengan mempelai. Itu kan jadi pemikiran yang beda. Aku sekarang hidup dalam Kristus, ada penghakiman lagi. Itu kata ayat Alkitab kan. Nah, jadi jadi mindset itu sekarang apa? Aku pengen nyeneng hati Tuhan, aku mau nyeneng pacarku. Nah, gitu. Kalau kita cuma lepas dari dosa, lepas dari neraka, kita kan berpikir apa? Aku harus jaga-jaga ini, harus jaga-jaga. Tapi hari ini, kalau kalian mikirnya apa? Akhirnya aku kembali ke kehidupan bersama dengan Kristus. Pikir apa? Aku nggak mau lepas lagi dari sini. Gitu, bukan takut berdosa, tapi aku nggak mau keluar dari area ini. Jadi mindset yang baru. Makanya aku takut dari sih berdosa, aku nggak mau berdosa, tapi aku nggak takut, nggak was-wasan, tapi tetap berjaga-jaga. Right? Bukan kayak, aku nggak berdosa, nggak pernah mikir. Ini berdosa nggak ya? Nggak pernah mikir. Aku cuma ngomong, Tuhan, kau seneng nggak? Kau seneng? Kau berkenan nggak? Nyeneng hatimu nggak? Otomatis pasti nggak dosa, menyenang hati Tuhan. Tapi apa yang benar belum tentu sempurna. Gitu ya. Jadi kita diberikan kuasa menjadi anak-anaknya, right? Oke. Nah, tapi kita harus dulu belajar. Terakhir nih. Tinggal terakhir nih. Itu Erik udah bosen tuh. Oke. Ketebak ya. Oke, nah. Penghakiman sekali. Jangan-jangan bener lagi. Oke. Nah, oke, kita pegang ini ya. Selamat tuh selalu bertobat setiap hari. Oke, supaya kan nggak bingung. Makanya foundation outfit berikutnya nanti Elianis ngomong ini. Masih banyak yang belum diomong soalnya. Oke. Sekarang ada dua. Ada yang namanya Calvinisme sama Arminianisme.
Ada yang pernah denger? Denger ya? Ada yang pernah denger nggak? Dua-duanya itu. Denger ya? Gitu. Nah, kalau Arminianisme ini Pentakosta. Kalau Calvinisme Reform. Gitu ya. Oke, Calvinisme ngomong tentang predestinasi. Makanya cari gereja bukan sembarangan. Predestinasi apa? Nah, jadi setiap jadi ketika Erik dicipta no, itu ditentuk no, masuk neraka atau nggak masuk neraka. Itu predestinasi namanya. Nah, kalau misalnya kamu Erik dituntut, dibilang misalnya Tuhan nentunya dengan kedaulatan Tuhan, wih, aduh, goyang semua, oh, 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 gitu ya. Jadi kalau misalnya Erik masuk neraka, contoh gitu ya, ngomong gitu, mau bu Injili nggak bertobat, itu kata namanya Calvinisme. Jadi sudah ditentukan dengan cara apapun nggak bisa karena itu kedaulatan Allah, kedaulatan pure, kamu masuk neraka, kayak gitu. Nah ya, itu ya. Jadi masuk neraka, lah neraka lu. Tapi kok Sally misalnya, masuk neraka juga, neraka kayak gitu. Gak mau, aku pengen elek-elek masuk semua mereka berdua. Tapi kok Joce misalnya, wah Tuhan udah tentuin saya masuk surga gitu misalnya. Oh sekalipun dia berdosa, dia pasti dikasih Injil, pasti dia langsung bertobat. Nah itu predestinasi. Gitu ya. Jadi kalau memang Feli dan Erik tentuin masuk neraka, nah memang udah masuk neraka. Gitu ya. Nah, itu yang namanya rata kiri. Gitu ya. Rata kiri itu apa? Ya paling mentok gitu ya. Bahwa kedaulatan Tuhan nomor satu. Manusia tidak bisa menggoyahkan oleh apapun. Jadi manusia tidak bisa berusaha untuk injili. Jadi yang akhirnya apa? Ya kita ngapain baik nyelesain amanat agung ya? Kayak gitu. Ngurangi kan. Jadi kita cuma nginjili orang sih harus sama surga kan buat apa? Iya dong. Maksudnya kan ngurangi semangat kan. Nah, tapi kita belajar yang rata kanan. Nah, kita belajar yang rata kanan nih sekarang nih. Nah, Arminianisme gitu kan, ini memiliki inti pengajaran bahwa penentuan Allah, penentuan keselamatan itu berdasarkan dititik beratkan pada perubahan usaha manusia. Oke, okay? Jadi kalau misalnya di titik tertentu kamu udah selamat nih, selamat nih, terus tiba-tiba kalian berdosa, di satu titik kalian berdosa, kalian nggak selamat, hilang selamatan. Jadi keluar masuk kayak gitu keselamatan. Itu nyata kaum Pentakosta seperti itu pemikirannya. Kayak gitu. Nah, sehingga seakan-akan semua dititik beratkan pada usaha manusia. Bahkan Efesus 2, Efesus berapa tadi? 28 gitu kan, ngomong tentang bukan usaha manusia kayak gitu. Tapi karena semata-mata karena iman kayak gitu. Tapi karena dia menganut bahwa iman tanpa perbuatan mati. Ya kan? Dan masih banyak pedoman yang lainnya, sehingga yang rata kanan ini terlalu mengecilkan kedaulatan Tuhan, sehingga Tuhan itu nggak punya banyak berdaulat. Tuhan tetap berdaulat, cuman dikecilkan, tahu ya? Jadi bukan tidak ada, tapi dikecilkan. Jadi kayak ya pasti usaha manusia ini masih ada nilainya, plus gitu loh, kayak gitu. Jadi keselamatannya dijaga, gitu. Jadi lebih ke arah kayak keselamatan ini tergantung, bukan dijaga ya, tergantung juga perbuatan kita. Jadi ada nilai plus kayak gitu ya. Hmm. Jadi lebih ke arah itu menekankan free will, kehendak bebas. Kamu mau nggak selamat? Kok manusia, kalau kamu selamat ya hidup kudus gitu. Untuk tetap keselamatan ini nggak hilang kayak gitu. Jadi kalau ini dari dua sisi, Tuhan dan manusia berkata nggak bisa hilang. Bisa hilang, sorry. Bisa hilang kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan ya kamu berbuat dosa dikit langsung hilang. Jadi bukan hidup di dalam dosa loh ya. Beda loh ya. Bukan hidup dalam dosa, tapi kamu berdosa. Di suatu titik kamu hilang. Tapi nggak boleh menghina ya. Aliran lain nggak perlu. Nah, terus yang kita percaya apa? Nah, gitu kan. Jadi rata kanan, rata kiri, ya kan. Nah, ada lagi namanya yang paling kanan, mentok jedok, kayak gitu. Yang paling kanan mentok jedok, gitu. Nah, jadi kita rasa ada aliran jedok lagi, hyper grace. Nah, ini kamu terima Yesus toh. Kamu mau free seks, lu narkoba, lu rokok 10 batang tiap hari itu masuk surga. Karena kedaulatan Allah. Karena sempurna
pengorbanan Tuhan. Jadi dari sisi manusia nggak bisa hilang, dari sisi Tuhan nggak bisa hilang. Jadi mirip predestinasi tapi lebih ke arah kayak ya orang tua saknoan, ngerti nggak sih? Ya orang tua saknoan sama anak gitu loh. Wis gak apa-apa masuk surga gitu. Tuh. Ya udah ya, jadi paham ya. Jadi sekarang kita di mana sekarang? Yang paling kanan jedok, yang rada kanan atau paling kiri jedok? Kayak gitu. Nah, kita di tengah. Kayak gitu. Kita di tengah. Jadi kita percaya kedaulatan Allah. Tapi kita juga percaya bahwa ada sisi manusia yang membuat kita bisa hilang keselamatannya. Tapi orang yang tetap tinggal di dalam Kristus itu nggak mungkin hilang keselamatannya. Karena keselamatan dari Tuhan tetap. Tapi kita manifestasikan keselamatan itu. Kayak gitu. Kita tetap tinggal. Jadi kalau kita salah bertobat. Jadi lebih karena selamat itu tetap sekali. Tetap sudah kali dan selamat. Cuman buktikan keselamatan itu dengan perbuatan kalian. Gitu. Dan tetaplah hidup di sana. Gitu. Nah, jadi gampangannya gini. Misalnya kalian ini tak kasih rumah. Tapi kalian nggak boleh keluar dari sini. Nah, kayak gitu. Jadi keselamatan bisa hilang nggak? Bisa lah, kamu buka pintu dan kamu keluar. Kayak gitu. Tapi kamu selamat di situ, kamu miso-miso atau apa, kamu asal mau bertobat nih ya, asal mau kembali, ditegur kembali, ya kamu tetap selamat. Kayak gitu. Jadi sedikit beda dengan hypergrace ya. Kalau hypergrace kan benar-benar udah tutup, tapi kan di tengah. Kayak gitu. Bahwa tetap kita butuh kekudusan progresif. Makanya selamat itu sekali, pertobatan setiap hari. Kayak gitu, ini bagus banget. Ini membuat aku cerah banget ketika nulis ini gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi dan kembali lagi surga dan neraka ditentukan di pengadilan tata putih atau pengadilan terakhir. Ya, jadi di terakhir baru tentukan kamu surga atau neraka. Even kita nggak ada yang tahu kok sebenarnya kan. Tergantung, semuanya tergantung. Oke itu ya. Jadi yang paling penting adalah ya apa cara keselamatan ini terus ada dalam kita, jadi jaminan adalah kita tetap tinggal dalam Kristus. Tetap kita terus berlari di jalannya, ngerti ya? Jadi sebenarnya ya apa caranya tinggal ya, kamu terjalan, gitu. Jangan belok ke kanan ke kiri, lurus saja meskipun keseleo, meskipun apa, bangkit lagi di jalan itu. Kayak gitu. Jangan lo keseleo pulang putar balik. Kayak gitu, sesimpel kayak gitu. Jadi tetap selamat sekali apa? Jadi kita nggak percaya gini, sekali selamat tetap selamat. Kita nggak terlalu percaya. Kita nggak percaya itu. Jadi sekali selamat, tetap kita harus jaga. Tapi, right? Pertobatan setiap hari. Ya gitu. Jadi jangan mau, itu hypergrace ya. Sekali selamat, tetap selamat. Itu hypergrace. Kalau kita mau modif baru bisa. Sekali selamat atau selamat. Gitu. Dengan cara apa? Hidup dengan kudus gitu. Itu boleh. Tapi jangan. Itu kan disebut hypergrace nanti. Ya. Jadi seakan-akan kita itu kayak enak ya, kayak jadi boneka gitu, kayak hypergrace gitu. Ayo sini, saya sudah selamat. Nah, orang agama lain menganggap hypergrace kita itu. Kayak gitu. Nah, itu kebutuhan mereka gitu kan. Jadi kayak gak ngerti wis. Kayak gitu ya. Dan juga buat apa? Buat apa diinjili gitu selamat ya kan? Udah tahu pasti selamat atau selamat ya ngapain diinjili kan? Buat apa lagi? Buat apa diajari? Gitu kan. Nah, terus jadi kita nggak percaya juga ini keselamatan orang mati. Ya, jadi kita nggak perlu doain orang. Doain arwah di depan makam begini. Engkong, nggak perlu. Tabur bunga penghormatan. Kayak gitu. Tapi jangan engkong, aku kangen kong, jangan kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu kalian sedang ngomong setan. Kayak gitu. Tabur bunga silakan, itu penghormatan. Kayak gitu. Ya, bagiku sih kayak gitu, penghormatan kita ke orang. Tapi kita bukan ke arwahnya, tapi kita menghormati tempat terakhirnya. Kayak gitu. Ini representasi kita kepada orang itu juga kan, respeknya kita. Kayak gitu. Jadi kita ngerti bahwa ya ketika kita mati, metong misalnya Erik mati, digigit semut misalnya. Nah, gitu kan. Digigit semut. Gini sampai metong gitu kan. Nah, di saat dia ditentukan mati. Nah, kasih karunia nutup pintu nih, cepet gitu. Sudah nggak ada lagi. Sudah wis, itu langsung diadili. Nah, kita belajar di FOV 2 ya. Jadi kita mati, nah itu langsung diadili tata putih.
Kayak gitu. Nah, kalau kita matinya pada saat waktunya pas Yesus datang, itu kebangkitan kedua. Kayak gitu. Nah, nanti kita belajar. Udah, nggak usah sekarang dulu. Pusing kalian nggak habis waktunya ini nggak cukup. Kayak gitu ya. Seneng aku bahas itu. Uh, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini aja udah telat ini. Ya kan? Maaf ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak oke. Jadi nggak perlu ya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya dalam mimpi tiba-tiba, ayo kunjungi engkong. Nah, misalnya kayak gitu. Doain engkong. Nah, itu setan yang ngomong. Ya, mereka jadi tahu semua, jadi surga ya. Bukan langit bumi baru ya, belum ya guys, belum ada kubus, belum ada kubus, kayak gitu ya. Nah, nah, tapi, nah ini, jadi Filipi 2 ayat 12 sampai 13 terakhir, yuk, terakhir, aku makan ayam penyet, oke, lapar, gitu ya, ya. Filipi 2 12. Jadi ketika kita terima keselamatan, kita perlu jaga. Jadi jaga bukan untuk mereka bisa lepas, tapi kita nggak mau keluar dari itu. Gitu ya. Hei saudara-saudaraku yang terkasih, kamu sangat taat karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kata tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita hasilkan di saat kita sudah dapat keselamatan itu. Aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Yesus mati dan bangkit dari ketiga. Engkau masih dalamku dan aku milikmu dan engkau milikku gitu kan. Amin. Dah, jadi dalam Kristen dapat keselamatan, jaga. Kayak gitu. Tetap kerjakanlah ya, apa sih ngomong kerjakan keselamatanmu? Berbuah. Kayak gitu sebenarnya. Manifestasikanlah keselamatanmu. Contoh, Erik miskin banget misalnya. Gitu kan. Beli sandal 5.000 sing swallow nggak bisa. 10.000 misalnya. Nah, tak kasih 1 juta. Kayak gitu. Lah masa dia nggak beli swallow sih? Masa nggak beli sandal? Mungkin dia udah makan di restoran bintang 5 nyoba. Pasti ada sebuah gaya hidup yang berubah. Toh? Nah, jadi aku percaya gini, keselamatan itu pasti ada manifestasinya. Kayak gitu. Pasti ada perubahan hidup. Keselamatan itu pasti membawa perubahan hidup. Jadi perubahan hidup itu menjadi efek dari kita terima keselamatan. Kalau orang yang benar-benar nerima keselamatan itu, dia pasti ngerti bahwa nggak boleh aku kehilangan ini. Jadi aku nggak mau kehilangan ini sing Tuhan ngomong bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu. Jangan sampai ketika kita hidup itu dengan santai-santai dari Kristen pengangguran. Kerjakanlah keselamatanmu. Kalian udah dapat segini sekarang gitu loh. Coba tak kasih duit, ayo. Akhirnya tak kasih 1 juta misalnya. Terus dibuat bantal tidur. Aku sih dulu tekot-tekot sih. Kayak gitu. Dulu kok mau belanja no, kenapa gak bu manifestasi no bajumu baru tak kayak baju elek itu kan. Dan misalnya dan kayak baju oranye sing elek atau misalnya rambutnya diapa no disemir apa gitu. Maksudnya kan kelihatan manifestasinya kayak gitu. Itu ya. Kayak gitu. Jadi kita menghasilkan buah dan tetap di dalam jalan Kristus. Sebenarnya itu sebenarnya. Jangan sampai ketika terima ya udah gitu loh. Akhirnya kayak ya udah santai. Aku mungkin udah terima keselamatan itu bergrace. Tapi orang yang benar-benar ngerti keselamatan itu mahal, dia nggak akan diem aja. Gini loh, orang sih terima 1 juta nggak akan ngomong, ayah, makasih, nggak mungkin. Langsung kayak, mana mall gitu kan, mana mall, pasti kayak gitu, pasti kayak gitu, mana mall gitu kan mau beli nanti nggak akan tahan seperti Petrus di Roh Kudus coba, dia cepet-cepet pengen menginjil, sama kayak gitu, itu ya. Jadi kita dengan takut yang gentar, tapi bukan takut seperti dalam hukum Taurat. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa kalau bukan takut-takutan kayak aduh, kayak kalian tahu ya, kok suami istri ya, aduh nanti istriku marah. Nah itu bukan kayak gitu. Tapi hari ini aku udah sungkan, aku sakno sama Tuhan. Kayak gitu. Aku ngerti ini keselamatan yang benar-benar. Artinya apa? Respect. Kayak gitu. Ya, jadi yang artinya lebih karena kayak aku sadar Tuhan di atasku. Kayak gitu. Aku sadar Tuhan berdaulat atasku. Aku sadar aku ditebus. Aku sadar aku pengen hidup kudus. Aku sadar bahwa Yesus itu mati buat aku. Aku sadar ini bukan murah. Aku sadar ini pemberian.
aku sadar ini besar. Kayak gitu. Jadi takut dan gentar ngomong tentang keseriusan dan respect, hormat. Kita tahu bahwa ini karunia Tuhan. Jadi kita tetap sadar, aku mencintaimu Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan, udah karena titik. Karena Tuhan sudah cintai kita duluan seperti Gomer. Seperti Hosea. Oke, jadi sampai sini, wow, selesai ya. Belum selesai sebenarnya. Nggak bercanda. Sudah ya. Langsung akhirnya gitu ya. Gitu. Oke. So, ada yang mau tanya tentang ini? Akhirnya, very good. Ada yang mau tanya tentang keselamatan? Case misalnya? Jangan tiba-tiba tanya selamat. Jadi jelas ya guys, tetap selamat apapun. Asal kita tetap di dalam Kristus. Jangan ketakut-takutan juga. Aku berdosa, aduh, aku selamat kayak nggak gitu. Jadi jangan ngomong kayak, aku merasa nggak layak. Kita sedang menyalibkan Tuhan kedua kali. Masuk surga? Iya. Apa kata Alkitab begitu? Tapi di belakangnya terserah Tuhan. Aku selalu ngomong kayak gitu. Selamat dong, pasti. Itu janji Tuhan kok. Kayak gitu. Tapi tempatnya terserah Tuhan nanti mau di mana. Intinya terserah Tuhan. Aku selalu ngomong kayak gitu. Karena kita harus ngomong Alkitab ya, nggak boleh pakai perasaan. Kayak gitu. Jangan sampai aku rasa, menurutku, opiniku, aduh, jangan ngomong begitu. Ya, ayo ada yang bertanya lagi nak? Sebelum saya ambil ayam penyetku. Lapar nih guys. Ada? Ada? Ayo lo ya, kalian jangan. Ini penting lo ya buat kalian guys. Kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya. Glorification tadi apa? Apa? Glorification tadi apa? Glorification itu pengudusan apa ya namanya? Kekudusan kekal. Nggak salah namanya. Jadi glorification itu setelah kita mati dikuduskan gitu kan. Seperti Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Kayak gitu. Jadi dikuduskan yang terakhir untuk masuk surga. Kayak gitu. Berarti kayak gitu. Tuh. Sekarang kita di posisi sanctification. Gitu terus bertobat terus setiap hari. Kayak gitu. Asal kita mau bertobat gitu kan. Makanya tetap kayak bagaimana Tuhan ngomong jangan jauhi pertemuan ibadah. Itu kan salah satunya. Itu tetap ini dalam gereja, dalam keseharian kita itu penting. Udah, kalau kita hidup berbuah, misalnya gitu, kita hidup terus lahir baru terus ya, ibaratnya kayak terus bertobat, udah kita nggak usah pusingin bisa hilang atau nggak hilang sih. Karena aku mikirnya kalau keselamatan itu aku hidup bersama dengan Kristus, nggak mungkin gampang hilang. Kayak gitu, nggak mungkin Tuhan ngomong gampang putus, gitu kan. Gitu. Ada lagi? Di depan, ada yang nanya nih? Iya, di depan kita besar babasan air ya. Dan kata bisa Nopus nutut ya. Kita coba dulu lah. Panjang soalnya. Oh ya, jangan bisa nutut sendiri aja deh. Kayak gitu. Kalau dulu foundation pertama yang ini sesi sebelumnya ini sebentar. Kalau sekarang bahasa roh aja tekenin. Oke, jadi ayo ada lagi mau tanya? Gak ada? Yakin lo ya? Yaudah, ayo Feli itu, ayo jawab Feli. Ayo itu Arik. Sama ayam penyet cepetan. Iya. Itu berkati yang penyetamin, enggak canda. Oke. Thank you Tuhan atas pengajaran-Mu yang sudah Kau berikan melalui kode ini supaya kode ini bisa menyampaikan pengajaran dasar-dasar dari kekristenan ini dengan baik dan kami bisa banyak belajar dari pengajaran-Mu Tuhan. Biarlah pengajaran-Mu ini bisa kami tanamkan dalam hati kami dan kehidupan kami supaya kami dapat bertumbuh terus dan menjadi semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Kami akan lanjutkan aktivitas kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita sharing lagi ya. Katanya nanti suruh sharing lagi. Tuhan berkati kau ini supaya bisa menyampaikan. Enggak, kita nyampe lagi. Enggak. Episode akhir. Oh enggak. Foto.
Lah kan Tuhan ini kayak ngono, aku mikir aduh Tuhan ayam penyetku hilang. Ya Allah. Sama. Ayam itu berarti. Lagi maskeran, ya ampun. Gak apa-apa lagi maskeran, gak apa-apa yuk. Gak apa. Apa warna hijau abu-abu?